Gemuruh. Garis cahaya pedang terbang melalui saluran transversal. Jining terbang sangat cepat saat menggunakan skill penghindaran Blood Drop, tapi saluran transversal terlalu panjang. Butuh waktu lebih dari 3 tahun bagi kelompok mereka untuk terbang dari kerajaan Bright Sore ke alam semesta alternatif. Namun, sekarang Ning terbang 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Saya di sini. Ketika Ning melihat cahaya di depan, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia melesat ke arahnya. Dalam sekejap dia terbang, Ning bisa merasakan Su Yuji. Dia juga bisa merasakan klon tubuh aslinya yang lain. Dia juga bisa merasakan Primal Twin yang menjaga 3 alam. Saya kembali. Ning tertawa. Dia ada di rumah. Wilayah tak berujung. Wilayah Badlands. Sebuah planet kekacauan biasa-biasa saja. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul di permukaan planet kekacauan ini. Itu adalah Jining berjubah putih lainnya. Saya mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke alam semesta alternatif ini. Saya sekarang telah dengan sempurna bergabung dengan 5 Tao tertinggi bersama-sama. Meskipun saya dapat merasakan bahwa ini bukan puncak sebenarnya dari Tao of the Sword, saya percaya saya akan segera dapat menembus ke tingkat itu. Ning memiliki perasaan untuk beberapa waktu sekarang bahwa dia sangat dekat dengan puncak yang sebenarnya. Dia telah menghabiskan lebih dari 6 juta tahun yang dipercepat di alam Trilith, dan selama periode waktu itu perasaan ini hanya tumbuh semakin kuat. Sepertinya dia tidak membaik sama sekali, tetapi kenyataannya dia perlahan mengumpulkan pengalaman di pedang daunnya. Ketika mencapai tingkat tertentu, itu akan meledak. Jika saya ingin menjadi seorang Dao Lord, saya harus menjadi satu dengan klon saya terlebih dahulu. Sudah waktunya bagi klon saya untuk pergi ke Istana Fastiven. Ning tersenyum, lalu melangkah maju. Suara mendesing. Dia langsung merobek lubang di ruang di sekitarnya. Sekarang, niat pedang Ning sendiri benar-benar mampu merobek terowongan spasial terbuka untuknya, memungkinkan dia untuk memasuki kontinum spasial yang berbeda dan bergerak lebih cepat melalui ruang. Tubuh aslinya dan tiruannya akan bersatu kembali di Istana Fastiven. Kerajaan Bright Sore. Istana pedang dari 12 istana. Di dalam perkebunan yang terletak di puncak salah satu dari banyak gunung yang menakjubkan di Istana Pedang. Perkebunan ini milik Jining. Karena Ning belum kembali, gerbang ke perkebunan tetap tertutup rapat. Di sebelah perkebunan ada sebuah rumah kayu, dengan Flame Fairy Su Yuji telah mengambil tempat tinggal sementara di sini. Sejak dia kembali dari alam semesta alternatif dia telah tinggal di sini, menunggu Ning. Menguasai. Su Yuji telah bermeditasi dalam posisi lotus, tetapi dia tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi kegembiraan bersama mereka. Dia bisa merasakan bahwa Jining telah kembali. Puncak gunung yang tinggi. Ini adalah ujung lain dari saluran transversal. Ketika Ning keluar dari saluran, dia muncul di sini. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua berjubah salju dengan 6 tanduk dan janggut putih tiba-tiba muncul entah dari mana. Hegemoni. Ning dalam suasana hati yang sangat baik karena telah kembali. Ketika dia melihat Hegemon tiba-tiba muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan buru-buru membungkuk. Anda kembali. Penatua berjanggut putih itu tersenyum. Bagus kamu kembali. Kamu adalah orang terakhir yang kembali dari alam semesta alternatif. Ning tertegun. Jadi Greatjoy, Solewin, dan yang lainnya juga kembali. Pertama, kembalikan medali Archas kepadaku, kata tetua berjanggut putih. Ya, Ning buru-buru menghasilkan medali Archas. Sekarang tidak ada gunanya baginya, tetapi Hegemon yang Maha Kuasa akan dapat menggunakannya untuk memungkinkan pembudidaya tingkat dunia lainnya menjelajah melalui alam semesta alternatif di masa depan. Greatjoy, Solewin, dan yang lainnya telah menceritakan apa yang terjadi di alam semesta alternatif kepadaku. Anda pernah menyelamatkan hidup mereka, yang bukan hal kecil. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semakin baik kinerja Anda, semakin berat saya akan menghadiahi Anda. Pria berjanggut putih itu tersenyum. Dan aku dengar kamu bahkan berhasil memasuki bagian dalam dari Genesis Lens. Itu keberuntungan, kata Ning. Itu bukan keberuntungan. Solewin, Anda, dan Greatjoy semuanya berhasil masuk. Di masa depan, saya membayangkan bahwa Anda bertiga akan sama dengan Iskult dan Bertulu, kata tetua berjanggut putih. Ning diam-diam terkejut. Jadi Greatjoy telah berhasil mencapai bagian dalam juga. Ini adalah cakram ruang waktu yang saya buat sendiri. Penatua berjanggut putih menghasilkan cakram aneh dengan warna putih dan hitam campuran. Dengan menggunakan dis ruang waktu ini, Anda dapat melarikan diri melalui ruang waktu dalam situasi berbahaya. Ini berisi kekuatan seni rahasia yang secara pribadi saya masukkan ke dalamnya. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali.
Setelah Anda menggunakannya, energi di dalamnya akan dikonsumsi, membuatnya tidak dapat digunakan. Saat dia berbicara, dia mengirim dis aneh ke Ning. Ning agak bersemangat. Sebelum pergi ke alam semesta alternatif, Hegemon yang Maha Kuasa memang mengatakan bahwa jika dia memberikan bantuan kepada Skyfire Bright sore, dia akan mendapat hadiah besar saat dia kembali. Tetap saja, dia tidak menyangka hadiahnya begitu banyak. Mengingat penguasaan saya atas Dao of Spacetime, tidak akan banyak yang bisa mengejar Anda setelah Anda mengaktifkan dis ruang waktu ini. Hegemon yang Maha Kuasa benar-benar percaya diri dengan kemampuannya. Tetap saja, kamu harus berhati-hati. Kekuatan besar memiliki kemampuan yang tak terhitung jumlahnya yang mereka miliki, dan beberapa sangat kuat sehingga Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan dis. Jadi, Anda masih harus berhati-hati. Dimengerti, kata Ning hormat. Mengingat betapa Kaisar Manisel telah menyayangi muridnya, dia pasti telah memberi muridnya harta yang menyelamatkan jiwa. Namun, muridnya masih mati di tangan Kaisar Trisilek. Hegemon, saya ingin meninggalkan kerajaan Bright Sore untuk sementara waktu, tapi, kata Ning. Sesuai aturan kerajaan Bright Sore, seseorang pada umumnya diizinkan untuk pergi hanya setelah menjadi seorang Dao Lord. Izin diberikan. Bicara saja dengan Woodflower dari Istana Pedangmu. Penatua berjubah putih itu mengangguk. Hati-hati saat bepergian melalui dunia luar. Anda dapat dengan mudah mati, mengingat betapa lemahnya Anda. Cukup, kamu bisa pergi sekarang. Diakui, Ning membungkuk hormat, lalu menggunakan terowongan ruang waktu terdekat untuk pertama kali melakukan perjalanan kembali ke Istana Kekaisaran, lalu menuju ke Istana Pedang. Pria tua berjanggut putih itu sedikit mengangguk saat melihat Ning pergi. Anak-anak muda ini semuanya mendapat sedikit manfaat, dan Dark North telah mengalami transformasi yang benar-benar mengejutkan. Sekarang, bahkan aku hanya bisa merasakan seperti apa takdirnya nanti. Strategi besar kerajaan Bright Sore terletak pada produksi elit. Para Dao Lord dari kerajaan Bright Sore rata-rata jauh lebih kuat daripada Dao Alliance. Namun, jumlahnya juga jauh lebih sedikit. Adapun Jining, Bertulu, Greatjoy, dan yang lainnya, mereka adalah elit dari para elit, krim tanaman. Kerajaan Bright Sore secara alami akan melindungi mereka dengan hati-hati. Memberi Ning dis ruang waktu sebagai bentuk, terima kasih, hanyalah alasan. Bahkan jika dia tidak memiliki alasan ini, Hegemon akan datang dengan alasan lain untuk memberi anak yang sangat berbakat ini harta pelindung. Ning berdiri di sana di pintu masuk depan Istana Pedang, menatap wanita cantik berjubah api yang berdiri di sisi lain pintu masuk. Yuji, Ning tersenyum. Menguasai. Mata Su Yuji berlinang air mata. Dia benar-benar mendapat manfaat besar dari kunjungannya ke Genesis Lens, dan dia juga meningkat secara signifikan. Dia berada pada titik di mana dia bisa menjadi seorang Dao Lord kapanpun dia mau. Namun, dia terlalu khawatir tentang Ning. Ketika dia kembali ke Istana Pedang, dia tidak bisa tenang sehingga dia tidak membuat terobosan. Sekarang, setidaknya, dia melihat Jining sekali lagi. Lihat dirimu, tuanmu tidak akan mati semudah itu, tahu. Ning menyeringai. Aku tahu kamu harus percaya. Virsurge dan para orang menyebalkan lainnya mengatakan bahwa kamu, Su Yuji mengungkapkan senyum cemerlang. Tatapan Ning tiba-tiba beralih ke seseorang yang berdiri di belakang Su Yuji. Ah, sepertinya aku telah mengganggu kalian berdua. Sesosok muncul dari belakang Su Yuji, senyum di wajahnya. Senior magang saudara Woodflower, Ning segera memanggil. Pendatang baru itu memang Lord Woodflower. Lord Woodflower tersenyum sambil menatap Ning. Aku baru mengetahui dari Hegemon bahwa kamu telah kembali. Solewin, Greatjoy, dan yang lainnya semuanya kembali beberapa waktu lalu. Anda adalah satu-satunya yang tersisa. Anda benar-benar memberi saya ketakutan yang buruk. Ketika Ning tidak kembali dengan yang lain, Woodflower benar-benar telah khawatir untuk beberapa waktu. Aku kembali sekarang, kan? Ning tertawa. Saya membayangkan perjalanan ini cukup bermanfaat bagi Anda, kata Lord Woodflower. Tidak buruk. Ning menyeringai. Sejauh harta pergi, Hegemon yang telah meninggal telah menganugerahkan kepadanya sepasang segel Dao, baju zirah, dan nektar kekacauan. Harta yang paling berharga, tentu saja, adalah 6 pedang darah kehidupan yang telah dikerjakan Kaisar Gonflame. Tetap saja senjata dan harta karun, setelah diikat, bisa menahan aura mereka, sehingga orang luar tidak tahu seberapa kuat mereka. Bahkan Hegemon yang Maha Kuasa tidak menyadari betapa luar biasa 6 pedang dan baju zirah Ning. Selama Anda mendapat manfaat darinya. Kapan kamu berencana untuk menjadi seorang Dao Lord? Tuan Woodflower bertanya. Segera, saya perlu membuat beberapa persiapan lebih lanjut, kata Ning.
Benar, kakak magang senior, saya berencana untuk meninggalkan kerajaan Bright sore dalam perjalanan. Tidak masalah. Tuan Woodflower mengangguk. Jika kamu akan pergi, ikuti aku. Kita akan menyalakan lampu jantung dulu. Baik, Ning mengangguk. Lampu hati dinyalakan melalui jiwa sejati seseorang. Secara umum, seseorang akan dapat langsung merasakan ketika tuannya binasa. Setelah tuannya tewas, lampu jantung akan padam juga. Tapi tentu saja, jika Anda memasuki alam semesta alternatif atau reruntuhan yang sangat berbahaya, kemungkinan koneksi ke lampu jantung akan terputus. Namun, lampu jantung dan menara True Soul adalah di antara peralatan penginderaan hidup terbaik. Koneksinya hampir sesempurna koneksi antara tubuh asli dan tiruan. Item yang dibuat lebih santai seperti Life Tablet memiliki area efektivitas yang jauh lebih kecil. Jining memimpin Su Yuji untuk mengikuti Tuan Woodflower ke Istana Pedang. Istana Pedang memiliki beberapa pembudidaya di dalamnya, tetapi tentu saja sebagian besar adalah Daolord lapis baja hitam. Sword Lord Dark North telah tiba. Ini Sword Lord Dark North. Itu Flame Fairy Su Yuji yang berdiri di sampingnya. Dia sudah pergi selama kira-kira 80.000 tahun, kan? Saya terkejut bahwa Lord Woodflower sebenarnya menyambutnya kembali secara pribadi. 80.000 tahun yang lalu, semua jenius tingkat dunia dari 12 istana yang diakui oleh pagoda kuno diperintahkan untuk kembali, lalu menantang Daolord Cloudward. Setelah itu, Sword Lord Dark North, Prince Greatjoy, Heartlord Solewin, dan Waterlord Virsurge tiba-tiba menghilang. Saya mendengar bahwa mereka semua mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Pangeran Greatjoy, Heartlord Solewin, dan yang lainnya semua kembali bersama puluhan ribu tahun yang lalu, seperti halnya Flame Fairy Su Yuji. Kupikir Sword Lord Dark North pasti sudah mati. Para Daolord berbaju hitam semuanya mengobrol di antara mereka sendiri, sementara yang lebih dekat dengan Ning semuanya memanggil dengan sikap yang sangat sederhana, Sword Lord Dark North. Hampir semua Daolord berarmor hitam telah mencapai level itu dengan menggunakan pil Sudo Samsara. Itu semua tetapi dijamin bahwa mereka akan selamanya menjadi Daolord of the First Step. Dengan demikian, mereka tidak menghabiskan banyak waktu atau usaha untuk berkultivasi, dan malah dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang berita dan kejadian terbaru. Ketika Hegemon yang Maha Kuasa telah memilih Ning dan yang lainnya, mereka dengan cepat dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya, Hegemon tidak terlalu peduli bahwa mereka mengetahui beberapa detailnya selama rahasia alam semesta alternatif tetap tersembunyi. Itu sudah cukup. Ayo, Lord Woodflower memimpin Ning menuju pagoda kuno. Su Yuji, kamu bisa menunggu di luar. Dipahami. Su Yuji dengan patuh berdiri di luar pagoda, sementara Jining masuk. Bagian dalam pagoda itu sederhana dan tanpa hiasan. Jauh di dalamnya, di atas mimbar batu, ada serangkaian lampu jantung yang menyala. Lampu jantung terlihat sangat mirip dengan bentuk bunga teratai, dan berisi percikan api jiwa sejati. Selama tuannya tetap hidup, api ini tidak akan pernah mati. Ada 5 tingkat ke mimbar batu. Ada banyak lampu jantung di tingkat pertama, lebih dari 2000. Tingkat kedua memiliki lampu yang jauh lebih sedikit, hanya 16. Tingkat ketiga hanya memiliki 82 lampu jantung, tingkat keempat hanya memiliki 35 lampu jantung, dan tingkat kelima hanya memiliki 2 lampu jantung. Dasar batu ini memiliki 5 tingkat. Level pertama adalah untuk Daolord dari langkah pertama, yang kedua adalah untuk Daolord dari langkah kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Tingkat kelima dicadangkan untuk Kaisar Abadi. Lord Woodflower melihat 2 lampu jantung di lantai 5, lalu menghela nafas. Istana pedang kami hanya melahirkan total 3 Kaisar Abadi. 1 telah tewas, sementara 2 lainnya sedang berpetualang. Ning mengangguk. Istana pedang hanya memiliki sekitar 100 Daolord asli. Alasan mengapa ada begitu banyak di tingkat pertama, dengan lebih dari 2000 lampu jantung hadir, adalah karena hampir semuanya adalah Daolord lapis baja hitam. Kakak magang senior, istana pedang kita sebenarnya memiliki 35 Daolord dari langkah keempat. Ning bertanya. Langkah keempat mewakili Daolord tingkat Verge, mereka pasti akan dianggap sebagai kekuatan besar yang sangat kuat. Pikirkan tentang Daolord Everstarter, yang telah hilang selama siklus kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda pikir dia masih hidup, atau apakah Anda pikir dia sudah mati? Tuan Woodflower memandang Ning. Lampu jantung tetap menyala karena tidak bisa merasakannya, tetapi apakah dia benar-benar masih hidup sulit untuk dikatakan. Ning mengangguk. Misalnya, jika dia mati di alam semesta alternatif, tidak akan ada cara untuk merasakannya. Adapun Daolord dari langkah keempat yang kami yakin masih hidup, ada 22 dari mereka, kata Lord Woodflower. Yang lain,
Kami tidak bisa mengatakannya. Dao Lord of the Fourth Step semuanya mencari peluang dan keberuntungan yang akan membantu mereka dalam Daomerge mereka. Demi Daomerge mereka, mereka akan mempertaruhkan hidup mereka dan terjun ke beberapa daerah yang benar-benar mematikan dan beberapa dari mereka tidak akan pernah kembali. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas juga. Dao Lord Soleski adalah contoh lain demi Daomerge-nya, dia telah memilih untuk berani menghadapi bahaya dunia Wafesif. Baik, ayo, nyalakan lampu jantung, kata Lord Woodflower. Aturan normalnya adalah hanya Dao Lord yang bisa pergi. Namun, Anda mampu menjadi seorang Dao Lord kapanpun Anda mau, jadi kami tidak akan memaksakan sesuatu. Untuk saat ini, kami sementara akan menjaga lampu jantung Anda di tingkat pertama. Sebuah hertlam berbentuk teratai yang gelap dan suram melayang di depan Ning. Ning mengulurkan jari, mengirimkan aliran jiwanya ke lampu jantung. Puff! Sumbu di dalam kelopak bunga lampu jantung langsung menyala. Ning bisa merasakan hubungan yang kuat yang sekarang ada antara jiwa sejatinya dan api yang menyala-nyala. Itu hampir terasa seperti salah satu klonnya. Dengan pikiran, Ning mengirim lampu jantung terbang ke perbatasan tingkat pertama dari mimbar batu, lalu meletakkannya. Setelah kamu menjadi Dao Lord, pelatihan akan meningkat secara signifikan pada awalnya. Anda tidak perlu waktu terlalu lama untuk mencapai langkah kedua. Mencapai langkah ketiga akan memakan waktu lebih lama, sementara mencapai langkah keempat akan menjadi yang paling sulit dari semuanya. Lord Woodflower memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia berkata dengan lembut, adapun Daomerge, itu akan tergantung pada keberuntungan. Dao Lord yang sangat kuat dan tak terhitung jumlahnya telah binasa. Hanya sejumlah kecil yang menjadi kaisar abadi. Namun gagal di Daomerge tidak berarti banyak. Untuk dapat menjelajahi alam semesta dengan bebas selama 108.000 siklus kekacauan sudah cukup. Tuan Woodflower tertawa. Jika kamu menahan diri dan memilih Dao yang lemah bahkan jika kamu cukup beruntung untuk menjadi kaisar abadi, kamu akan terus hidup dalam ketakutan akan dibunuh oleh salah satu Dao Lord yang kuat. Bahkan jika kamu hidup selamanya, itu berarti kamu akan menjadi serangga yang menyedihkan selamanya. Ning menatap Lord Woodflower kuno yang putus asa. Tiba-tiba, dia bisa merasakan niat pedang yang mengerikan keluar dari tubuh pria itu. Ning tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Bagi manusia, pembudidaya tampaknya memiliki rentang hidup yang tidak terbatas. Setelah menjadi Celestial Immortal, dikatakan bahwa umurmu akan sama dengan umur surga itu sendiri. Namun, pada kenyataannya masih ada batasnya. Bahkan seluruh dunia kekacauan dan surga di dalamnya pada akhirnya akan binasa dan dilahirkan kembali. Adapun pembudidaya dan Dao Lord tingkat dunia, mereka paling banyak bisa hidup selama 108.000 siklus kekacauan. Mereka harus berhasil di Daomerge dalam rentang waktu yang ditentukan ini. Jika mereka tidak menyelesaikan Daomerge mereka, maka ketika saatnya tiba mereka akan binasa. Jadi, bahkan Dao Lord yang paling kuat pun hanya bisa hidup selama 108.000 siklus kekacauan. Inilah mengapa Istana Pedang memiliki lebih dari 80.000 Dao Lord yang kuat dalam catatannya, tetapi hanya 100 yang masih hidup. Hanya dengan berhasil di Daomerge mereka akan mendapatkan keabadian sejati. Untuk yang paling kuat, seperti Hegemon, waktu mengalir dalam aliran tanpa akhir tetapi mereka tetap berada di puncak alam semesta. Bright Sore Hegemon yang maha kuasa telah hidup jauh lebih lama daripada 12 istana. Dengan lampu jantung menyala, Ning meninggalkan pagoda. Su Yuji menunggunya di luar. Sebenarnya ada makhluk berjubah hijau dengan ratusan tentakel yang berfungsi sebagai rambut dan sepasang mata emas. Salam, Guru. Makhluk berjubah hijau itu segera berlutut dan memanggil dengan hormat saat melihat Ning muncul. Dan Anda, Ning bingung. Ini adalah pelayanmu, kata Lord Woodflower. Seorang pelayan yang telah disiapkan Kerajaan Bright Sore untukmu. Kerajaan Bright Sore memberiku seorang pelayan. Pelayan tingkat dunia. Ning bingung. Apa gunanya memberinya pelayan tingkat dunia? Lord Woodflower berkata, jangan meremehkan kegunaannya. Dia akan sangat penting bagi Anda. Biasanya, hanya Dao Lord dari 12 istana yang akan diberikan akses ke pelayan seperti dia. Dao Lord berbaju hitam itu tidak akan pernah. Masing-masing dari mereka dibesarkan di sini di dalam kerajaan Bright Sore dan memiliki kemampuan cloning diri serta jiwa yang sangat kuat. Hanya satu dari klonnya yang akan menemanimu, dengan satu lagi tersisa di kerajaan Bright Sore. Kakak magang senior, maksudmu? Ning mulai mengerti. Tepat sekali. Dia akan terbiasa mengirim pesan. Tuan Woodflower memandang Ning. Jika Anda mengalami masalah dan perlu meminta pertolongan, Anda dapat memberitahu dia dan tiruannya di kerajaan Bright Sore akan dapat segera melaporkannya kepada kami.
Kerajaan Bright Sore akan segera menyebarkan berita ke semua Daolord dan Kaisar Abadi dari Kingdom yang berada di wilayah tak berujung. Orang-orang terdekatmu akan menujumu secepat mungkin. Tuan Woodflower tertawa. Mata Ning menyala. Benar-benar luar biasa. Menggunakan relay utusan klon untuk memastikan bahwa Daolord dan Kaisar Abadi Kerajaan Bright Sore selalu berhubungan adalah cara yang efektif untuk menjaga komunikasi. Namun, mengingat betapa luasnya Endless Territories, secara umum akan sulit bagi klon Dewa Dunia biasa untuk dapat merasakan melewati 1000 atau lebih wilayah. Jadi, Kerajaan Bright Sore telah mengatur agar yang ini bekerja dengan Anda. Jiwanya sangat kuat, kata Lord Woodflower. Ning mengangguk mengerti. Ada batas jarak di mana klon dapat merasakan keberadaan klon lain. Klon Elder God dan Ancestral Immortal hanya bisa merasakan satu sama lain hingga 10 wilayah terpisah, sedangkan klon tingkat dunia hanya akan berfungsi hingga 1000 wilayah terpisah. Metode yang disebut sensing sebenarnya adalah jenis resonansi jiwa. Dengan demikian, semakin kuat jiwa, semakin besar jarak di mana koneksi dapat dipertahankan. Ambil Ning sebagai contoh. Meskipun dia hanya di tingkat dunia, jiwanya sebanding dengan Daolord. Adapun pembudidaya tingkat dunia ini yang telah dilatih oleh Kerajaan Bright Sore, mereka semua memiliki klon dan jiwa yang jauh lebih kuat daripada pembudidaya tingkat dunia biasa, memungkinkan mereka untuk merasakan dari jarak yang jauh juga. Sangat jarang pembudidaya tingkat dunia memiliki klon. Ning menghela nafas dengan emosi. Orang dengan jiwa yang kuat seperti itu bahkan lebih langka. Kerajaan Bright Sore tidak memiliki banyak Daolord. Itulah mengapa kami mampu melakukan ini, kata Lord Woodflower. Tidak mungkin aliansi Dao, misalnya, bisa melakukan hal seperti itu. Tetap saja, mereka memiliki metode mereka sendiri, tapi tentu saja, metode itu jauh lebih lambat daripada kami. Ning mengangguk. Kerajaan Bright Sore mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan yang benar-benar mengejutkan. Ketika kamu berkeliaran di dunia luar, Kerajaan Bright Sore akan menjadi perisai terkuat yang tersedia untukmu. Lord Woodflower tersenyum pada Ning. Dan semua Daolord dari Kerajaan Bright Sore telah bersumpah sejak hari mereka bergabung untuk tidak pernah terlibat dalam pertempuran satu sama lain. Ning tertawa. Ketika dia menerima medali dari Istana Pedang, dia juga telah bersumpah dengan darah kehidupan. Tidak ada anggota dari 12 istana yang bisa saling membunuh. Kekuatan utama Kerajaan Bright Sore sangat bersatu ketika berkeliaran di dunia luar. Jika Anda bertemu dengan Daolord lain dari Kerajaan Bright Sore yang berada dalam bahaya, Anda harus membantu mereka juga. Tuan Woodflower memandang Ning. Dipahami. Ning mengangguk. Benar, ini adalah peta bintang dari semua wilayah yang diketahui oleh Kerajaan Bright Sore. Lord Woodflower menyerahkan gulungan peta bintang emas yang digulung ke Ning. Ning menerimanya. Setelah membukanya, ekspresi kaget langsung memenuhi wajahnya. Terpesona, kan, wilayah tak berujung benar-benar luas, dan beberapa zona bahayanya juga sangat besar. Banyak yang bahkan tidak dapat sepenuhnya dipetakan. Lord Woodflower menghela nafas. Ning menatap, tertegun, pada peta bintang. Astaga, ini jauh lebih besar dari seluruh peta bintang dari alam semesta alternatif. Wilayah yang ditempati oleh para pembudidaya di wilayah tak berujung kira-kira terdiri dari sekitar 60 hingga 70% ukuran alam semesta alternatif. Namun, ada banyak zona bahaya. Misalnya, wilayah yang ditandai sebagai Star Sea of Worries dianggap sebagai lokasi paling berbahaya di semua wilayah tak berujung. Itu belum sepenuhnya dipetakan, tetapi area yang diketahui saja sudah melampaui keseluruhan wilayah tak berujung lainnya. Itu sangat berbahaya, dan kurang dari 1 dari 10.000 Daolord akan selamat dari perjalanan ke dalamnya. Secara umum, hanya Daolord yang sangat kuat yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, dan bahkan mayoritas Kaisar Abadi yang memasuki tempat itu akan binasa. Star Sea of Worries, dengan sendirinya, hampir sebanding dengan ukuran seluruh alam semesta alternatif. Itu tanpa diragukan lagi adalah tempat paling berbahaya di Endless Territories. Wilayah tak berujung juga memiliki beberapa zona bahaya serupa lainnya yang cukup menakutkan. Peluang masuk dan bertahan sangat tipis. Jika kita memperhitungkan zona bahaya itu, wilayah tak berujung jauh lebih besar daripada alam semesta alternatif. Jining agak tercengang saat dia dengan hati-hati membaca informasi peta bintang yang berisi tentang wilayah tak berujung. Apakah itu? Mata Ning menyipit saat ia melihat penjelasan dari 6 kekuatan utama dalam wilayah tak berujung. Aliansi Dao terdiri dari hampir semua pembudidaya. Itu adalah raksasa besar yang juga sangat jauh dan tersebar. Itu memiliki paling banyak Daolord dan Kaisar Abadi,
tetapi juga memiliki begitu banyak perselisihan internecine dan mengambil begitu banyak wilayah sehingga selalu beroperasi di bawah prinsip non-pemerintahan. Kerajaan Bright Sore diciptakan oleh hegemon Bright Sore yang maha kuasa, salah satu dari 3 hegemon perkasa dari wilayah tak berujung. Orang-orang Ion memakan para pembudidaya, menggunakannya sebagai makanan. Mereka sangat bersatu dan sangat kuat setelah dibangkitkan. Bentuk kehidupan khusus. Mereka adalah ratusan dan ribuan makhluk aneh dan unik yang telah dilahirkan oleh kekacauan primordial. Setelah hegemon Windrain naik ke tampuk kekuasaan dan mendirikan kerajaan Windrain, itu menjadi tanah suci bagi semua makhluk hidup khusus dan makhluk hidup khusus yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Para pembudidaya kuno terdiri dari anisasi paling misterius dan rahasia di semua wilayah tak berujung. Mereka sangat sedikit jumlahnya, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemampuan ilahi dan seni rahasia mereka sangat kuat tanpa batas, dan mereka dipimpin oleh hegemon Netherlily. Kerajaan kegelapan terdiri dari para pembudidaya yang telah bermigrasi dari luar wilayah tak berujung, dan mereka memerintah wilayah perbatasan. Jauh lebih kompleks daripada alam semesta alternatif, renung Ning pada dirinya sendiri. Adik magang junior, Lord Woodflower tersenyum sambil menatap Ning. Terkejut. Saya tidak pernah menyadari banyak zona bahaya yang dimiliki wilayah tak berujung kita, atau bahwa kita sebenarnya memiliki 6 kekuatan utama di sini, kata Ning. Tidak perlu bagi sebagian besar pembudidaya tingkat dunia untuk mengetahui hal-hal seperti itu. The Endless Territories terlalu luas dan penuh dengan begitu banyak bahaya sehingga mereka tidak akan pernah cukup jauh untuk mengetahuinya, kata Lord Woodflower. Namun, kamu berbeda. Ini semua informasi yang perlu kamu ketahui setelah kamu menjadi seorang Daolord. Ning mengangguk. Adapun zona bahaya beberapa di antaranya hampir tak terhingga besarnya, terutama Starsea of Waris. Bahkan hegemon yang maha kuasa tidak dapat sepenuhnya menjelajahi mereka, kata Lord Woodflower. Sejujurnya, hal utama yang perlu kamu ingat adalah 6 kekuatan utama itu. Kerajaan Bright Sore agak menyendiri, dan kami berhubungan cukup baik dengan aliansi Dao, Ionians, dan makhluk hidup khusus. Kita bisa dianggap sebagai musuh kerajaan kegelapan, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang asing. Tapi ingat kita adalah musuh bebuyutan para pembudidaya kuno. Musuh fana. Ning terkejut. Benar, Lord Woodflower mengangguk dengan muram. Jadi, kamu harus waspada terhadap mereka. Tapi tentu saja, Anda juga perlu memperhatikan anisasi lain. Aliansi Dao, misalnya, itu begitu besar dan penuh dengan begitu banyak perjuangan internal sehingga tidak akan mengejutkan saya jika beberapa kekuatan utama mereka tiba-tiba menyerang Anda. Sama dengan orang Ionia Anda adalah seorang kultivator, bagaimanapun juga. Ionian suka makan pembudidaya samsara Daolord. Baik, Anda tahu semua yang perlu Anda ketahui. Tuan Woodflower memandang Ning. Singkatnya, semoga perjalananmu aman. Baik, Ning mengangguk berat. Setelah menerima pelayan, Ning memimpin Su Yuji meninggalkan Istana Pedang. Kerajaan Bright Sore sangat mirip dengan Three-Leaf Realm, karena ia juga memiliki 3 terowongan ruang waktu. 3 terowongan ruang waktu ini mengarah ke 3 bagian berbeda dari wilayah tak berujung, memungkinkan para pembudidaya kami membuang waktu sesedikit mungkin saat bepergian. Seorang penjaga Daolord Raja Kulit Hitam yang berdiri di luar terowongan tersenyum saat dia menjelaskan kepada Ning. Ning memimpin Su Yuji langsung ke terowongan ruang waktu. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak memikirkan bahwa Paragon of Pills dan Hegemon Bright Sore tampaknya sangat mirip dalam penguasaan mereka atas ruang waktu. Wilayah Badlands dan Istana Fastiven awalnya tampak cukup jauh satu sama lain, tetapi jika Anda melihat peta bintang wilayah tak berujung, Anda akan menyadari bahwa mereka sebenarnya berasal dari lingkungan umum yang sama. Mengingat kekuatan Ning, beberapa ratus tahun sudah cukup bagi tiruannya untuk pergi dari wilayah Badlands ke Istana Fastiven. Kita harus bisa membuatnya dalam waktu sekitar 3 abad, tubuh sejati Ning akan mampu bergerak lebih cepat terowongan ruang waktu akan menyelamatkannya cukup lama. Swoosh! Sebuah pesawat ulang-alik terbang meluncur melalui kekosongan, dengan Ning, Su Yuji, dan World God Pilsain di dalamnya. Tuan, tempat seperti apa Istana Fastiven itu? Pilsain bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat yang harus saya tuju. Sebenarnya, secara teknis saya juga anggota Istana Fastiven, kata Ning sambil tersenyum. Memang, dia harus mencapai tempat itu sebelum dia bisa memenuhi sumpah darah hidupnya dan kembali ke 3 alam. Primal Twin-nya telah melindungi 3 alam selama beberapa waktu sekarang, tetapi itu harus tetap berada di luar secara fisik di dalam kekacauan primordial tepat di luarnya, tidak dapat benar-benar masuk kembali. Yuji, Pilsain, kalian berdua telah membuat keuntungan luar biasa.
Saya membayangkan Anda berdua bisa menjadi Dao Lord sekarang, kata Ning. Iya, Su Yuji mengangguk. Setelah saya menerima warisan Phyxian the Exalted tetapi sebelum mengunjungi Genesis Lens, saya sudah sebanding dengan Chaos Immortal tertinggi. Berkat kesempatan yang diberikan oleh Genesis Lens kepadaku bahkan jika aku tidak menggunakan harta sama sekali, aku adalah seorang Chaos Immortal yang transenden. Ning mengangguk. Untuk mencapai level itu hanya melalui penggunaan senjata Eternal tidak begitu mengesankan. Jika Anda dapat mencapai tingkat kekuatan yang transenden tanpa harus bergantung pada harta sihir, Anda mungkin akan dapat menembus ke tingkat Dao Lord kapanpun Anda mau. Terima kasih, Guru, untuk medali Archas itu. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saya untuk menerobos. Su Yuji merasa agak bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi seorang Dao Lord juga. Aku juga harus berterima kasih padamu, Guru. Jika bukan karena Anda, saya bahkan tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum Dao of Alchemy saya mencapai levelnya saat ini. Pilsain cukup bersemangat. Flame Fairy, aku juga bisa menjadi Dao Lord kapanpun aku mau. Ning tertawa. Dua pengikutnya yang paling layak keduanya bisa menjadi Dao Lord. Ini benar-benar menyenangkan baginya. Benar. Apakah Solewin, Greatjoy, dan yang lainnya sudah membuat terobosan? Ning bertanya. Saya sangat senang melihat Anda kembali sehingga saya lupa memberitahu Anda, kata Su Yuji. Pangeran Greatjoy menerobos untuk menjadi seorang Dao Lord kira-kira 3.000 tahun setelah kami kembali. Hanya 2 tahun setelah itu, Waterlord Virsurge menjadi Dao Lord juga. 12.000 tahun lagi setelah itu, Solewin juga menjadi seorang Dao Lord. Ning terkejut. Mereka semua menjadi Dao Lord. Masuk akal. Mereka telah mencapai kemacetan mereka sejak lama satu-satunya alasan mereka menahan diri adalah karena mereka telah membuat beberapa keuntungan di Genesis Lens. Perbaikan lebih lanjut akan sangat sulit. Saya tidak terkejut mereka menerobos menjadi Dao Lord, kata Ning. Tuan, kapan Anda akan menjadi seorang Dao Lord? Su Yuji bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, Pilsain juga penasaran. Ini tidak akan memakan waktu terlalu lama, kata Ning. Tidak peduli apa, dia harus bersatu kembali dengan klonnya terlebih dahulu. Selain itu dia juga bisa merasakan bahwa masih ada sedikit cacat pada pedang Dao miliknya. Dia memiliki perasaan bahwa dia hampir menerobos, tetapi hanya membutuhkan satu stimulus terakhir. Karena kalian berdua sudah siap menjadi Dao Lord bagaimana dengan ini? Mari kita cari tempat yang tenang dan terpencil dan minta kalian berdua menerobos sana, kata Ning. Atau apakah Anda lebih suka berlatih sedikit lebih lama dan lebih memperkuat fondasi Anda? Saya memperkuat fondasi saya sejak lama. Saya hanya menunggu Anda kembali, Guru. Saya bisa menerobos kapanpun saya mau tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Peri api tersenyum. Saya memperkuat fondasi saya di Three-Leaf Realm. Saya sudah menunggu untuk membuat terobosan saya, kata Pilsain. Setelah memperoleh 6 bab pertama dari Seven Leaf Pill Chapters, dia telah menghabiskan sekitar 1 juta tahun dalam pelatihan waktu yang dipercepat. Itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan Ning untuk mendapatkan 6 senjata darah kehidupan ini. Kalau begitu mari kita pergi ke sana saja. Ning menghendakinya, dan kapal terbang dengan cepat bergeser ke kontinum dimensi yang berbeda, lalu mendarat di planet kekacauan yang sunyi dan sunyi. Planet kekacauan ini tidak memiliki kehidupan sama sekali, dan permukaannya berbatu. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan Real Immortal turun ke permukaan planet ini. Dengan pemikiran lain, Ning mengaktifkan berbagai lapisan segel dan mantra pembatas di perkebunan, menyebabkan aura kekuatan yang sangat besar namun lemah untuk menutupi seluruh planet. Siapapun di kejauhan tidak akan pernah bisa mendeteksi tanda-tanda aura dari planet yang kacau ini. Menerobos untuk menjadi Dao Lord akan menyebabkan gangguan yang sangat besar. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk meredam aura mereka dan mencegah diri mereka ditemukan, yang akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Buat terobosan Anda di sini. Saya akan berjaga-jaga untuk Anda, kata Ning. Ya Tuan. Baik Pilsain dan Su Yuji agak bersemangat dan gugup. Meskipun mereka yakin dengan peluang mereka, menerobos untuk menjadi seorang Dao Lord adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan setiap kultivator. Jining berdiri di depan pagar Real Immortal di planet kekacauan ini, menatap ke dalam kehampaan berbintang. Ledakan. Tiba-tiba, aura kekuatan yang bergolak meroket ke langit, aura yang kuat, luas, dan benar-benar agung. Ini bukan aura yang bisa dihasilkan oleh seorang kultivator tingkat dunia. Bahkan untuk Ning, hanya energi kabut Azure Flower di tubuhnya yang bisa dibandingkan dengan kekuatan aura ini. Aura seorang Dao Lord. Ning tersenyum. Pilsain adalah yang pertama menerobos.
Menerobos dari tingkat dunia untuk menjadi seorang Daolord membutuhkan pembangunan kembali tubuh secara menyeluruh, yang berarti bahwa secara alami tidak ada cara untuk menyembunyikan aura seseorang selama proses tersebut. Itu akan meletus dengan ditinggalkan. Tapi tentu saja, Ning sudah lama menetapkan bangsal di planet ini untuk mencegah riak Daolord menyebar. Gemuruh. Pusaran energi kekacauan yang padat mulai terbentuk di kehampaan di atas planet ini. Pusaran energi kekacauan yang sangat besar berpusat di sekitar planet ini, mengumpulkan energi kekacauan dalam jumlah besar dan kemudian terus-menerus mentransmisikannya langsung ke Pilsain dan membiarkannya memanfaatkannya. Beberapa saat kemudian, aura Daolord lain meletus ke langit saat Flame Fairy mulai membuat terobosannya juga. Segera, pusaran energi kekacauan lainnya mulai mengisi kekosongan di luar dunia. Pusaran kekacauan besar berputar di sekitar planet kekacauan ini. Adapun Ning, dia hanya diam-diam berjaga di depan perkebunan. Gangguan dalam aliran energi kekacauan saja umumnya tidak akan menarik perhatian kekuatan besar, karena Dewa Sejati, Dewa Penatua, dan Dewa Leluhur akan menyebabkan fenomena serupa ketika mereka membuat terobosan. Akibatnya, fluktuasi aliran energi kekacauan cukup umum, dan riaknya juga cukup lemah dari kejauhan. Proses terobosan memakan waktu lebih dari 1 hari. Swoosh! Sebuah bentuk gemuk tiba-tiba meroket ke langit, lalu mendarat di depan Ning. Itu adalah Pilsain berwajah tembem dan bergigi putih. Aura Pilsain sekarang lebih alami tetapi juga lebih megah. Hanya menilai dari aura saja, orang akan percaya bahwa dia secara signifikan lebih kuat dari Ning. Dia sudah mencapai level Daolord. Selamat, Daolord Pilsain. Ning tersenyum. Saya harus berterima kasih, Guru. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saya untuk menjadi seorang Daolord. Atau mungkin saya tidak akan pernah mencapai level ini. Pilsain agak tergerak juga. Dia jauh lebih berbakat dalam alkimia daripada dalam pertempuran, tetapi untuk menjadi seorang alkemis Grandmaster sejati sangat sulit. Kali ini, berkat Ning, dia cukup beruntung untuk menarik perhatian Paragon Pil di alam semesta alternatif dan dianugerahkan dengan tekniknya, memungkinkan dia untuk menemukan jalannya sendiri. Paragon Pil telah memberinya 6 bab pertama, yang dapat membimbing seseorang secara langsung untuk menjadi kaisar abadi. Bahkan kerajaan Bright Sore tidak memiliki teknik alkimia yang sebanding. Hanya setelah dibimbing oleh seorang master terkemuka, Pilsain tahu jalan apa yang harus dia ambil. Tanpa master terkemuka, hanya seorang pria dengan bakat yang sangat mempesona, seperti Jining, Solewin, dan yang lainnya, yang dapat mengandalkan pemikiran dan idenya sendiri untuk memasuki level Daolord. Tapi tentu saja, ini masih akan jauh lebih mudah jika Anda memiliki banyak warisan dan teknik lain untuk dipelajari. Jika Anda dapat mengambil manfaat dari kebijaksanaan dan pengalaman para pendahulu Anda akan dapat menghindari beberapa kesalahan mereka. Jika Anda ingin melihat jauh, Anda harus berdiri di atas bahu raksasa. Swoosh! Beberapa saat kemudian, sosok lain terbang ke langit, wujudnya fana dan sangat cantik. Mengenakan jubah merah menyala, itu memang Su Yuji, dan kecantikan serta aura rayuannya bahkan lebih memabukkan daripada sebelumnya. Sebagai seseorang yang terlatih dalam Dao of Charm dan Kontrol, keanggunan dan pesona alami Su Yuji menjadi semakin menakjubkan. Pandangan sekilas darinya akan cukup untuk membuat sebagian besar pembudidaya tingkat dunia gila dengan cinta, menyebabkan mereka rela mengorbankan diri untuknya. Menguasai. Su Yuji tersenyum ketika dia melihat Ning, tapi dia merasa sedikit kecewa ketika dia melihat bagaimana mata Ning masih sangat tenang dan tenang. Dia berkata dengan sedikit pasrah, saya pikir saya akan dapat mempengaruhi Anda sedikit. Tampaknya kemampuan Anda untuk menolak pemikatan luar biasa kuat. Seperti yang diharapkan, mengingat kamu bisa melewati rantai Primescence. Jika Anda menggunakan seni rahasia Anda, saya mungkin akan terpengaruh, kata Ning sambil tertawa. Aku tidak akan pernah melakukan itu padamu, kata Su Yuji. Sebenarnya, Ning tidak yakin apakah dia akan mampu menahannya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang Daolord. Jika dia menggunakan seni rahasia pemikatnya dengan energi tingkat Daolordnya, dia mungkin tidak bisa mengendalikannya, tapi sepertinya dia akan bisa mempengaruhinya. Lagi pula, dia bukan Daolord biasa, dia telah berlatih dalam warisan Phyrexian the Exalted, seorang Daolord yang sangat kuat. Tapi tentu saja, bahkan jika dia bisa mempengaruhi Ning, Ning akan bisa memanggil petir dan airnya dengan pikiran, menggunakannya untuk memadamkan Su Yuji dengan mudah. Masalah utamanya adalah perbedaan kekuatan di antara mereka tetap terlalu besar. Dao of Charm bukanlah dao yang cocok untuk pertempuran jarak dekat, itu dimaksudkan untuk mengontrol dan memperdaya musuh. Sekarang kamu adalah Daolord, semuanya telah berubah untukmu, kata Ning.
Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Samsara Daolord berjalan di antara hidup dan mati. Anda baru saja mengambil langkah pertama di jalan Anda. Di masa depan, Anda harus lebih berhati-hati dan teliti dalam kultivasi Anda. Saya tidak akan membuat permintaan yang tidak masuk akal dari Anda, tetapi saya berharap Anda berdua setidaknya bertahan untuk mencapai langkah keempat. Benar, Pilsain mengangguk. Gagal di Daomerge adalah satu hal, tetapi jika aku gagal dan mati ketika menerobos ke langkah kedua, ketiga, atau keempat itu akan menjadi lelucon. Su Yuji juga cukup percaya diri. Untuk Samsara Daolord, setiap langkah yang mereka ambil sama dengan meraba-raba jalan menembus kegelapan. Dewa Penatua dan Dewa Leluhur, serta pembudidaya tingkat dunia, akan dapat merasakan esensi utama alam semesta. Esensi utama dari Dao of the Sword, misalnya, akan memancarkan aura dengan informasi yang sangat rinci mengenai Dao yang akan memungkinkan kultivator untuk berlatih dengan aman sampai ke kelas master sebagai kultivator tingkat dunia. Setelah itu, Anda akan mencari melalui kegelapan. Satu langkah salah tempat akan mengakibatkan kematian. Daomerge pada akhirnya akan terbukti menjadi cobaan terbesar. Jika Dao Anda memiliki ketidaksempurnaan sekecil apapun, tidak mungkin ia bisa mendapatkan keabadian sejati. Satu-satunya hasil adalah Anda sekarat dan Dao Anda menghilang. Bahkan orang-orang seperti Su Yuji, Pilsain, atau Ning tidak yakin bisa berhasil di Daomerge. Tujuan mereka adalah pertama-tama melakukan yang terbaik untuk menjadi Daolord of the Fourth Step. Jika mereka bahkan tidak bisa mencapai level itu, mereka benar-benar akan menjadi bahan tertawaan kerajaan Bright Sore. Adapun Daomerge, mereka akan khawatir tentang itu setelah benar-benar mencapai langkah keempat. Sekarang Su Yuji dan Pilsain adalah Daolord, perjalanan sebelum ketiganya akan lebih mulus daripada sebelumnya. Daolord secara alami merupakan pencegah yang kuat bagi calon penyerang manapun, memungkinkan mereka untuk dengan mudah melakukan perjalanan selama hampir 3 abad dalam kedamaian total. Slumber Lake Star adalah tempat dengan susunan transfer ruang waktu. Suara mendesing. Arai tiba-tiba menyala. Arai diaktifkan beberapa saat yang lalu. Mengapa itu diaktifkan kembali begitu cepat? Dewa Penatua dan Dewa Leluhur yang bertanggung jawab untuk mengawasi susunan transfer ruang waktu ini semuanya bingung dan bergumam satu sama lain. Beberapa saat kemudian, 3 sosok tiba-tiba muncul dari susunan transfer ruang waktu. Ketiganya terdiri dari Jining, Pilsain, dan Su Yuji. Ketika mereka bertiga muncul dan aura Daolord dari 2 yang terakhir tercium keluar, Dewa Penatua dan Dewa Leluhur begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sekarang, tidak mungkin Ning akan memilih untuk membuang waktu untuk menghemat sedikit biaya perjalanan. Mereka secara alami memilih untuk secara mandiri mengaktifkan Arai setiap kali. Kita sudah cukup dekat dengan Istana Fastiven sekarang. Kita akan tiba dalam waktu sekitar setengah tahun, kata Ning sambil tertawa. Selamat, Guru. Su Yuji tersenyum. Kamu sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Iya, sudah terlalu lama. Ning mengangguk pelan. Alasan dia sangat peduli untuk pergi ke Istana Fastiven, adalah karena dia sangat merindukan ibu dan ayahnya. Astaga, sebuah kapal terbang muncul entah dari mana. Ning dan yang lainnya memasuki kapal, yang kemudian dengan cepat berangkat. Mereka perlu terbang selama kira-kira setengah bulan, kemudian melalui pusaran spasial alami untuk mencapai lokasi yang lebih jauh. Beginilah perjalanan melalui kekacauan primordial. Sebenarnya, sangat sedikit waktu yang dihabiskan melalui susunan transfer ruang waktu, sebagian besar waktu dihabiskan melalui beberapa lokasi yang agak bermasalah. Gemuruh. Ada planet kekacauan yang terletak di wilayah kekacauan primordial yang cukup dekat dengan Slumber Lake Star. Pertarungan sengit sedang terjadi di permukaan planet, menyebabkan gangguan yang cukup signifikan. Ning tiba-tiba merasa aneh. Pada tingkat kekuatannya, perasaan ini umumnya cukup akurat. Berhenti. Ning segera membawa kapal terbangnya berhenti dan menyimpannya. Menguasai. Pilsain dan Su Yuji sama-sama bingung. Mengapa mereka tiba-tiba berhenti? Mari kita lihat ke depan, kata Ning. Pertempuran tampaknya terjadi di planet kekacauan itu. Pilsain dan Su Yuji sama-sama bingung. Sebuah pertarungan. Terus, apa gunanya menonton? Namun, tidak akan bertentangan dengan keinginan Ning. Mereka segera mengikuti Ning terbang di atas. 3 pembudidaya tingkat dunia dan sejumlah Dewa Penatua dan Dewa Leluhur menyaksikan pertempuran ini dari jauh. Tempat ini cukup dekat dengan Slumber Lake Star, area transfer ruang waktu, dan beberapa pembudidaya datang untuk menonton. Tuan-tuan, apa yang terjadi di planet itu? Ning berjalan ke arah mereka. Para pembudidaya menonton semua menoleh, bingung, ke arah kelompok Ning. Mereka melihat pemuda berjubah putih,
lalu melihat dua sosok di belakangnya. Daolord, salam, Daolord. Tiga pembudidaya tingkat dunia sangat terkejut. Mereka buru-buru membungkuk. Daolord, Dewa Penatua dan Dewa Leluhur gemetar ketakutan. Ning menginstruksikan, ceritakan tentang pertempuran yang terjadi di planet kekacauan itu. Baginya untuk merasakan afinitas untuk itu berarti harus ada semacam koneksi dengan dirinya sendiri. Salah satu pembudidaya tingkat dunia, seorang pria tua, segera berkata, segera, senior. Dia tidak berani bertindak lalai terhadap pemuda berjubah putih ini. Pemuda itu tampak seperti seorang kultivator tingkat dunia, tetapi kedua Daolord berdiri di belakangnya. Jelas, latar belakang pemuda ini luar biasa. Planet itu memiliki total 6 pembudidaya tingkat dunia yang dibagi menjadi 2 kelompok, kata lelaki tua itu. Saya dapat mengatakan bahwa ada 2 sisi. Ning mengerutkan kening. Dia dapat melihat dari 10 miliar kilometer jauhnya bahwa di atas planet kekacauan itu, ada seorang kultivator tingkat dunia yang diserang oleh 5 orang lainnya. Dia hampir tidak bisa menahan dirinya sendiri. Di satu sisi adalah kuil Clearwind. Mereka berlima bekerja sama untuk membunuh musuh bersama, seorang kultivator tingkat dunia dari musuh bebuyutan mereka, Istana Fastiven. Orang tua itu buru-buru mempercepat penjelasannya. Wajah Ning menegang. Istana Fastiven. Tidak heran dia merasakan koneksi. Huff. Ning mengambil langkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang merobek ruang. Melalui skill penghindaran Blood Drop, dia memasuki kontinum dimensi yang berbeda saat dia menyerang planet kekacauan itu dengan kecepatan maksimum. Jika salah satu saudara dari Istana Fastiven akhirnya diganggu oleh orang lain di depan matanya, sungguh lelucon. Senior, itu kuil Clearwind. Orang tua itu berteriak ketakutan. Dia bisa merasakan niat membunuh memancar dari Ning. Kuil Clearwind memiliki kekuatan yang setara dengan Istana Fastiven. Untuk pembudidaya tingkat dunia, anisasi seperti itu sangat luas dan kuat. Menguasai, Su Yuji berubah menjadi seberkas cahaya juga. Para pembudidaya di dekatnya semua bingung ketika mereka mendengar dia memanggilnya sebagai Tuan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seorang Daolord menyebut seorang kultivator tingkat dunia sebagai Master? Jadi bagaimana jika mereka milik kuil Clearwind? Tuan kita milik Istana Fastiven. Pilsain memancarkan aura pembunuhan dan dia juga berubah menjadi seberkas cahaya. Orang tua dan pembudidaya tingkat dunia di dekatnya, Dewa Penatua, dan Dewa Leluhur semuanya benar-benar terpana. Pada saat Jining muncul dari kontinum dimensi yang berbeda, dia sudah muncul langsung di luar planet kekacauan itu. 5 pembudidaya kuil Clearwind tingkat dunia yang mengelilingi dan menyerang sosok tunggal di permukaan planet kekacauan itu segera menyadari penyusup itu. Pemimpin mereka, seorang kultivator tingkat dunia yang berotot dan tinggi, segera berteriak, kuil Clearwind sedang mengejar pencuri. Rekan Taois, segera pergi. Huff. Ning mendengus dingin, segera berubah menjadi seberkas cahaya pedang. Dia bergerak dengan kecepatan 4 kali kecepatan cahaya saat dia menyerang dengan kecepatan maksimum. Begitu Ning mulai bergerak, para pembudidaya tingkat dunia di planet kekacauan semua terkejut. 4 kali kecepatan cahaya. Harus dipahami bahwa sebagian besar pembudidaya tingkat dunia bahkan tidak dapat bergerak 2 kali kecepatan cahaya, kecuali mereka menghususkan diri dalam seni rahasia berbasis kecepatan tertentu. Daolord dari langkah pertama umumnya dapat bergerak dengan kecepatan 2 kali lipat kecepatan cahaya, Daolord dari langkah kedua dapat bergerak 3 kali lipat kecepatan cahaya, Daolord dari langkah ketiga dapat bergerak dengan kecepatan 4 kali lipat kecepatan cahaya, dan Daolord dari langkah keempat dapat bergerak dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan cahaya. Tentu saja, ini hanya kecepatan normal. Jika kamu ahli dalam teknik menghindar atau memiliki harta karun tipe penghindaran yang bagus, semuanya akan sangat berbeda. Keduanya, bagaimanapun, sangat langka. Bagaimana seorang kultivator tingkat dunia bisa bergerak secepat itu? Dia harus berspesialisasi dalam seni gerakan. 5 pembudidaya kuil Clearwind tingkat dunia segera sampai pada kesimpulan ini. Aku Dark North dari Istana Fastiven. Dingin, suara mengerikan Ning langsung terdengar di udara di atas planet kekacauan, dan itu menghantam hati 5 pembudidaya tingkat dunia seperti guntur, menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Istana Fastiven. Tidak baik. Apakah itu saudara Dark North? Sosok berjubah biru yang terkepung dan dikelilingi segera berteriak dengan keras, hati-hati, saudara Dark North. Mereka berlima tidak mudah untuk dihadapi. Dia pernah mendengar tentang Dark North sebelumnya. Inkarnasi Daolord Soleski di Istana Fastiven telah memberitahu semua orang tentang Dark North, memberitahu mereka bahwa mereka telah mendapatkan saudara baru yang bernama Dark North dan yang hanyalah Dewa Penatua. Menurut apa yang kakak Soleski katakan, Dark North hanyalah Dewa Penatua.
Tapi sepertinya itu tidak benar, pria berjubah biru itu merenungkan dirinya sendiri. Hentikan dia. Dia milik istana Fastiven. Tangkap dia juga dan penjarakan mereka berdua di penjara Black Queen. Menyerang. 5 pembudidaya kuil Clearwind, setelah menyadari bahwa Ning berasal dari istana Fastiven, segera meluncurkan serangan mereka terhadapnya juga. 2 dari mereka melanjutkan serangan mereka pada sosok berjubah biru sementara 3 lainnya mulai menyerang Ning. Huff. Ning terbang ke depan seperti seberkas cahaya pedang, bahkan tidak menarik pedang hitamnya. Dia hanya memberi mereka tatapan dingin. Ledakan. Seolah-olah langit itu sendiri runtuh. Niat pedang yang menakutkan dan mengagumkan tiba-tiba muncul di permukaan planet kekacauan, mengkristal menjadi garis-garis cahaya pedang. Garis-garis cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya turun ke dunia saat 5 pembudidaya tingkat dunia menatap ke atas dengan ketakutan. Di hadapan hujan niat pedang yang tak terbatas ini, kelimanya tidak lebih dari semut. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Mustahil. Niat pedang ini, 5 pembudidaya tingkat dunia benar-benar terpana. Untuk niat pedang saja menjadi sekuat ini, pria ini bisa memusnahkan mereka semudah mereka semut. Benar-benar ketakutan, kelimanya menghasilkan segel batu giok putih di tangan mereka, lalu menghancurkan mereka untuk memohon pertolongan. Mereka bahkan tidak berpikir untuk melawan yang ingin mereka lakukan hanyalah meminta bantuan. Suara mendesing. Niat pedang yang tak ada habisnya menabrak mereka seperti gelombang, mencekik dan menenggelamkan kelima pembudidaya tingkat dunia. Niat pedang selembut kapas, dengan cepat membungkus kelima pembudidaya tingkat dunia. Ning kemudian mengeluarkan labu dan membukanya, memungkinkan pembukaannya untuk mengerahkan daya hisap yang luar biasa. Astaga, kelima pembudidaya langsung ditarik ke dalam. Dengan hanya berpikir, Ning menolak niat pedang dari langit. Sejauh menyangkut Ning, 5 pembudidaya tingkat dunia ini benar-benar seperti semut. Perbedaan kekuatan antara dia dan mereka sangat besar. Ning, bagaimanapun, tidak ingin gegabah. Dia pertama-tama akan menangkap mereka, kemudian memutuskan apakah akan membunuh mereka atau tidak. Saudara Dark North, pria berjubah biru itu menatap kosong pada Ning. Dia agak linglung sekarang. Kakak Soleski, bukankah kamu mengatakan bahwa saudara Dark North hanyalah dewa penatua? Baginya untuk mencapai tingkat dunia adalah satu hal. Bagaimana dia menjadi sekuat ini? Dia bahkan tidak perlu menyerang niat pedangnya saja sudah cukup untuk menangkap kelima pembudidaya tingkat dunia itu. 2 dari mereka adalah dewa dunia tertinggi. Nama saya Isdard. Pria berjubah biru itu menekan kebingungannya saat Ning berjalan ke arahnya, lalu berkata, Saudara Dark North, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saudara Penggembala Timur, saya kebetulan melewati daerah ini dalam perjalanan ke Istana Fastiven. Ning tersenyum. Apa? Anda pernah mendengar tentang saya sebelumnya? Saya memiliki. Pria berjubah biru itu segera mengangguk. Kakak Soleski memberitahu kami tentang Anda sejak lama. Dia mengatakan bahwa Anda adalah dewa penatua yang memiliki tingkat kekuatan dewa dunia yang dekat, dan Anda akan segera membuat terobosan. Tapi sekarang, sepertinya Anda tidak hanya mencapai tingkat dunia, Anda sangat kuat untuk membuat saya tidak bisa berkata-kata. Ning tertawa. Memang, ketika dia bertemu Daolord Soleski, dia hanyalah dewa penatua. Apakah kakak laki-laki Soleski sudah kembali dari dunia Wafesif? Ning segera bertanya. Belum. Isdard menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia masih terjebak di dunia Wafesif, dengan inkarnasinya yang berjaga di atas istana Fastiven. Inkarnasinya telah menyebutkan Anda kepada kami sebelumnya. Dunia pergeseran gelombang adalah dunia perkebunan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi, dan pergeseran gelombang Kaisar Abadi bukanlah Kaisar Abadi biasa pada saat itu. Ning mengangguk. Dunia pergeseran gelombang adalah salah satu dari banyak zona bahaya di wilayah tak berujung. Beberapa Daolord dari langkah keempat telah binasa di tempat itu, tetapi aliran mereka terus memasukinya. Ini karena Kaisar Wafesif telah meninggalkan harta karun tertentu yang luar biasa di dalam tempat itu. Kaisar Wafesif bukanlah kaisar biasa, dia sangat ahli dalam seni numeransi, sampai-sampai diakui sebagai peramal numeransi nomor 1 di semua Endless Territories. Kemudian, dia pergi untuk pergi bertualang. Harta miliknya telah menjadi barang tanpa pemilik, dengan generasi Daolord menjelajah ke dalamnya untuk mencari kekayaan mereka. Daolord Badlands juga sangat ahli dalam numeransi. Dia bahkan telah mendirikan sekolahnya sendiri di dalam Wafesif Everworld. Ada banyak kekuatan besar lainnya yang merasa yakin bahwa dia pasti telah menerima salah satu warisan Kaisar Wafesif. Swoosh, swoosh. 2 sosok terbang dari jauh. Mereka adalah Pilsain dan Su Yuji. Meskipun mereka berdua Daolord, mereka lebih lambat dari Ning baik teleportasi maupun kecepatan terbang mentah. 2 Daolord.
Isdert sangat terkejut. Tuan, apa yang terjadi pada orang-orang dari kuil Clearwind itu? Tanya Pilsain. Tuan, kamu bergerak terlalu cepat. Su Yuji tertawa. Ning mengangguk, lalu menatap Isdert. Isdert, ayo segera pergi. Tempat ini sangat dekat dengan wilayah kuil Clearwind, akan berbahaya bagi kita untuk tinggal di sini terlalu lama. Isdert tercengang setelah mendengar kedua Daolord ini memanggil Ning sebagai Tuan. Setelah mendengar kata-kata Ning, dia langsung mengangguk. Benar, benar, benar. Ayo cepat dan pergi. Ayo pergi. Ning menghasilkan kapal terbangnya, dan mereka berempat segera menaikinya. Kapal dengan cepat menghilang ke langit. Titik-titik. Di atas kapal terbang, Isdert menatap Pilsain dan Su Yuji, lalu menatap Ning. Daolord. Isdert memandang Ning. Saudara Dark North, kedua Daolord ini adalah pengikutmu. Apakah itu sangat mengejutkan? Tuanku bisa menjadi Daolord kapanpun dia mau. Bahkan sekarang, dia masih jauh lebih kuat daripada kita berdua, kata Pilsain. Kamu belum melihat kekuatan sejati tuan kita, kata Su Yuji. Isdert diam-diam terdiam. Tapi itu benar, dia benar-benar tidak melihat apa-apa. Baru saja, Ning hanya mengerahkan sedikit niat pedangnya untuk menangkap 5 musuh. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai serangan nyata. Saudara Isdert, Ning segera bertanya, bagaimana Anda berakhir dalam pertarungan melawan kuil Clearwind, dan di wilayah mereka? Kuil Clearwind terletak sangat dekat dengan wilayah tempat pertempuran baru saja terjadi. Istana Fastiven, bagaimanapun, masih 11 wilayah lagi. Masih perlu waktu setengah tahun lagi untuk mencapainya. Setengah tahun bukanlah waktu yang lama, mengingat berapa lama sebagian besar pembudidaya hidup, tetapi itu juga tidak terlalu singkat. Setengah tahun sudah cukup bagimu untuk mati berkali-kali dalam pertempuran hidup dan mati. Kedua sekte perkasa ini berjarak 12 wilayah dari satu sama lain. Mereka memiliki wilayah mereka sendiri dan menyimpan dendam lama satu sama lain, mereka bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan. Adapun masalah ini, itu ada hubungannya dengan salah satu muridku. Isdert menggelengkan kepalanya. 20.000 tahun yang lalu, ketika saya berkeliaran di dunia luar, saya bertemu dengan seorang pemuda yang sangat berbakat dan juga sangat baik hati. Saya mengambil dia sebagai murid saya dan melihatnya tumbuh, memberikan beberapa bimbingan sesekali secara rahasia. Siapa yang mengira bahwa dia akhirnya akan memanen harta karun yang akan menarik perhatian dan pengejaran kuil Clearwind. Tentu saja aku harus menyelamatkannya. Tetapi kuil Clearwind sangat dekat dengan tempat ini, dan banyak pembudidaya tingkat dunia dengan cepat datang untuk membantu pasukan mereka. Karena itulah aku akhirnya dikepung dan diserang oleh mereka berlima sekaligus. Jika bukan karenamu, saudara Dark North, aku mungkin. Ning perlahan mengangguk. Ketika saya menangkap kelima orang itu dari kuil Clearwind, mereka semua menghancurkan jimat batu giok. Kemungkinan besar, mereka mengirimkan panggilan darurat. Benar, mereka pasti telah meminta bala bantuan. Wajah Isdert berubah serius. Kembalinya kita ke Istana Fastiven mungkin akan sulit. Sulit. Jining menatap Isdert. Kesulitan apa yang ada? Tanya Pilsain. Permusuhan antara kuil Clearwind dan Istana Fastiven kami sudah lama. Kedua belah pihak telah mengumpulkan banyak keluhan selama bertahun-tahun. Anda bisa menyebut kami, musuh bebuyutan, saya kira. Mereka tidak lebih lemah dari kita, kata Isdert. Kuil Clearwind memiliki 4 Daolord, salah satunya adalah Daolord dari langkah keempat. 2 berada di langkah ketiga, sementara 1 adalah Daolord dari langkah pertama yang hanya menerobos berkat pil Sudo Samsara. Baru saja, ketika Anda menyerang, 5 pembudidaya tingkat dunia itu semua menghancurkan medali giok mereka untuk mengirimkan panggilan darurat. Ketika kuil Clearwind memperhatikan begitu banyak pembudidayanya mengirimkan sinyal mara bahaya secara bersamaan, mereka akan mengirim setidaknya Daolord dari langkah ketiga. Mereka bahkan mungkin mengirim Daolord of the Fourth Step, Patriark Clearwind sendiri. Daolord dari langkah keempat, gumam Pilsain pelan. Su Yuji di dekatnya juga tampak agak serius. Ning mengangguk, lalu tersenyum. Siapa takut? Gunakan jenderal untuk berurusan dengan tentara, gunakan bumi untuk bertahan melawan banjir. Dia merasa cukup percaya diri. Dia memiliki 5 golem perkasa di sisinya, dia benar-benar tidak khawatir tentang sebagian besar Daolord dari langkah ketiga. Selain itu, peta bintang kerajaan Bright Sore sangat detail sehingga bahkan menyertakan informasi mengenai kuil Daolord of Clearwind. Kuil Clearwind hanya memiliki 1 anggota yang akan menjadi ancaman bagi Ning. Orang itu adalah pendiri kuil, Patriark Clearwind. Dia sangat tangguh, setara dengan Daolord Soleski. Bahkan di antara Daolord dari langkah keempat, dia sangat tangguh. Jika kita benar-benar sial untuk bertemu dengan Patriark Clearwind,
aku tidak punya pilihan selain menggunakan salah satu segel Daoku, Ning merenung pada dirinya sendiri. Jika itu benar-benar terjadi aku hanya akan menorehkannya untuk membantu Istana Fastiven menyingkirkan musuh bebuyutan. Segel Dao Hegemon yang telah meninggal memiliki kekuatan yang tak terduga dan dapat dengan mudah membunuh Dao Lord dari langkah keempat. Sayangnya, Ning hanya memiliki 2 segel Dao. Dia tidak mau menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Barang-barang ini tidak bisa begitu saja dibeli di mana saja. Kapal terbang itu terus melaju dengan kecepatan tinggi. Di atas kapal, Isdert berkata dengan khawatir, Dao Lord of Clearwind Temple dapat bergerak lebih cepat dari kita. Kita akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk mencapai Istana Fastiven, tapi itu akan lebih dari cukup waktu bagi mereka untuk mengejar kita. Ning mengangguk. Dia kira-kira sebanding dengan Dao Lord biasa dari langkah ketiga dalam kecepatan, tetapi jika mereka memilih untuk mengejarnya, mereka akan mengirim Dao Lord yang ahli dalam teknik gerakan atau dalam manipulasi ruang. Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar? Ning menyarankan. Itu ide yang bagus, kata Pilsain segera. Istana Fastiven tidak terlalu jauh. Saya lebih suka kita mengambil jalan memutar yang panjang dan menghabiskan 1 atau 2 tahun ekstra. Dengan begitu, kita bisa menghindari beberapa masalah. Benar, Isdert mengungkapkan ekspresi sedikit malu di wajahnya. Ada hal lain yang perlu saya ungkapkan. Silakan mengatakan apa-apa, kata Ning. Isdert melambaikan tangannya, menyebabkan sosok lain muncul di dek lapis baja kapal terbang. Itu adalah pemuda yang sangat berotot yang kulitnya diwarnai merah. Api penuh di matanya, sementara kepalanya benar-benar botak. Dia benar-benar tampak seperti Vingot yang lahir dari api. Menguasai. Pemuda itu segera berlutut. Pria di sini adalah paman mastermu, Dark North. Isdert memperkenalkan Jining di dekatnya. Hormat saya, paman tuan. Pemuda itu sangat hormat. Isdert melanjutkan, ini adalah murid muda yang saya bicarakan sebelumnya. Namanya Sparrow dan dia cukup berbakat. Untuk menjadi Dewa Penatua dalam 20.000 tahun budidaya, dia memang cukup berbakat, memuji Ning. Murid saya ini menyinggung kuil Clearwind karena dia berusaha memanen harta tertentu untuk menyelamatkan rekan Dao-nya, kata Isdert. Simpan teman Dao-nya. Hati Ning tiba-tiba bergetar. Dia sekali lagi melirik pemuda berbalut api di depannya, tatapannya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Baru saja, dia memohon padaku untuk mengirimnya kembali ke tanah kelahirannya dan membiarkan dia menyelamatkan sahabat Dao-nya. Isdert memandang Ning agak canggung. Tapi tanah air muridku berada dalam wilayah yang dekat dengan kuil Clearwind. Sangat mungkin bahwa kita akan bertemu dengan salah satu Dao Lord mereka. Ning tertawa. Haha, aku membayangkan kuil Clearwind tidak akan mengharapkan kita untuk benar-benar berani menggandakan diri. Dan, berdasarkan apa yang saya pahami, tidak satu pun dari keempatnya yang terampil dalam numeransi. Kami telah memilih untuk mengambil jalan memutar sebaiknya kita berkunjung dulu ke tanah air muda Sparrow. Terima kasih, Paman Master Dark North. Sparrow merasa sangat bersyukur. Dia sebenarnya tahu bahwa permintaannya ini agak berlebihan. Ini dimulai sebagai masalah yang agak kecil, tetapi segalanya menjadi semakin buruk, menyebabkan para pembudidaya tingkat dunia dari kedua belah pihak terlibat. Namun, dia benar-benar khawatir tentang teman Dao-nya. Dia takut jika dia mengambil terlalu banyak waktu, jiwa sejati sahabat Dao-nya akan bubar. Sebuah pesawat ulang-alik terbang perak berkilau dengan cahaya saat meluncur melalui kekosongan ruang. Dalam pesawat ulang-alik terbang ini duduk seorang Dao Lord yang mengenakan jubah perak tampan. Di belakangnya berdiri dua pembudidaya tingkat dunia yang menunggu perintahnya. Aturan kuil Clearwind sebenarnya cukup ketat. Kegelapan Istana Fastiven. Dao Lord berjubah perak duduk di sana, bergumam pelan pada dirinya sendiri. Keberanian seperti itu. Dark North, ini sebenarnya berani menyerang di dalam wilayah yang kita kuasai. Dia benar-benar mencari kematian, kata salah satu murid tingkat dunia di bawahnya. Jangan meremehkan dia. Dao Lord berjubah perak berkata dengan tenang, berdasarkan apa yang kulihat ketika aku membalikkan aliran ruang waktu, Dark North sebenarnya mampu mengalahkan mereka berlima hanya dengan niat pedangnya saja. Dia bahkan memiliki dua Dao Lord of the First Step sebagai pengikutnya. Dia kemungkinan besar telah mencapai ketinggian yang luar biasa di Dao of the Sword. Dia bahkan mungkin telah menguasai Dao tertinggi. Tapi tidak peduli apa, dia masih seorang kultivator tingkat dunia. Saat menghadapiku, satu-satunya hasil adalah kematiannya. Dao Lord berjubah perak cukup percaya diri. Dia adalah seorang Dao Lord dari langkah ketiga. Bahkan orang-orang seperti Bertulu atau Iskul tidak akan bisa menandinginya kecuali mereka terlebih dahulu menerobos untuk menjadi Dao Lord of the First Step. Mengingat betapa tingginya tingkat pencerahan yang telah dia capai,
dia pasti mengalami banyak pertemuan aneh. Daolord berjubah perak diam-diam menghitung apa yang harus dia lakukan. Aku akan menangkapnya dulu. Pada saat itu, hartanya akan menjadi milikku. Swoosh! Sebuah kapal terbang mendarat di atas wilayah yang tertutup es dan tertutup es. Para pembudidaya yang muncul dari kapal tempat Jining, Pilsain, Su Yuji, Isdert, dan Elder God Sparrow. Ini adalah salah satu daerah berbahaya di tanah air saya, kata Sparrow. Seluruh wilayah ini benar-benar tertutup es, hingga jarak 800 juta kilometer. Di bawahnya adalah esensi dari dingin. Saya mengirim rekan Dao saya jauh ke dalam esensi itu, mengandalkan kekuatannya untuk menyegelnya ke dalam es dan memastikan bahwa racun di tubuhnya memperlambat penyebarannya. Ning menyapu keluar akal sehatnya, hanya untuk menemukan bahwa memang ada sebuah gua yang tersembunyi sangat dalam di dalam es. Di dalamnya terbaring seorang wanita yang disegel dalam es. Pergi, cepat dan selamatkan teman Daomu, kata Ning sambil tertawa. Bocah bodoh, kenapa kamu tidak memintaku untuk datang menyelamatkan teman Daomu? Mengapa Anda harus mengambil risiko memanen penawarnya? Isdert menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat menemukan Anda, Tuan, kata Sparrow dengan suara rendah. Isdert terdiam. Meskipun dia kadang-kadang mengawasi muridnya secara rahasia, dia telah menghabiskan sebagian besar dari 20.000 tahun terakhir dalam meditasi terpencil. Saat muridnya tumbuh semakin kuat, Isdert menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengawasinya. Ketika rekan Dao Sparrow dalam bahaya, Sparrow ingin meminta bantuan tuannya. Namun, dia bahkan tidak bisa menemukan tuannya. Cepat dan pergi, Isdert menyalak. Ya, Sparrow tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia segera menggunakan keterampilan penghindaran untuk menggali jauh ke dalam tanah es. Cukup waktu berlalu untuk ketel teh untuk direbus. Dua sosok tiba-tiba muncul entah dari mana di atas es. Satu tinggi dan berotot, yang lain ramping dan mungil. Yang tinggi secara alami adalah Sparrow, sedangkan yang ramping adalah wanita berjubah hijau. Kasih sayang dan cinta di antara keduanya jelas cukup dalam, dan itu hanya akan tumbuh lebih kuat setelah berbagi kesengsaraan ini bersama. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Paman Master. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Sparrow jatuh berlutut, begitu pula wanita berjubah hijau di sebelahnya. Huff. Isdert menerima penghormatan dengan tenang. Lagi pula, dia hampir mati kali ini. Ning tersenyum dan mengangguk, tapi dia memiliki pandangan yang rumit di matanya. Kedua sahabat Dao ini telah dipersatukan kembali, tapi berapa lama lagi sebelum dia dan Yu Wei? Su Yuji melirik Ning, sedikit senyum bahagia di wajahnya. Meskipun orang yang ada di hati guru bukanlah aku, setidaknya akulah satu-satunya yang mengikutinya dan berada di sisinya dari fajar hingga senja. Cukup. Karena kamu, aku akhirnya bertarung dengan beberapa pembudidaya Clearwind Temple tingkat dunia. Faktanya, aku takut bahkan Daolord mereka mungkin terlibat sekarang. Isdert melanjutkan, Sparrow, muridku, aku khawatir kuil Clearwind tidak akan menyerah begitu saja untuk mengejarmu. Mereka sekarang mengejar saya dan Paman Master Anda, dan mereka mungkin akan membalas dendam kepada Anda juga. Tapi ini yang terbaik, kurasa. Ikut denganku ke Istana Fastiven. Adapun tanah air Anda, bawalah apa yang Anda bisa. Wilayah Fastiven memang cukup luas. Dipahami. Sparrow dan rekan daunnya mengerti. Hari itu juga, mereka berdua berteleportasi beberapa benua besar, gunung, dan sungai, kemudian bergabung dengan Ning dan Isdert meninggalkan tanah ini dan menuju ke Istana Fastiven. Dalam sekejap mata, lebih dari 4 tahun berlalu sejak bentrokan Ning melawan kuil Clearwind. Sebuah pesawat ulang-alik perak dihentikan di udara dalam kekosongan ruang. Tuan, jika kita maju lebih jauh kita akan berada di wilayah Fastiven. Dua murid tingkat dunia agak gelisah. Wilayah Fastiven. Daolord berjubah perak, Daolord Blesswind, menatap ke kejauhan. Memang, wilayah di depan adalah wilayah Fastiven. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerbu ke wilayah Fastiven? Kedua murid tingkat dunia sama-sama memandang ke arah Daolord berjubah perak. Daolord berjubah perak tersenyum dingin. Saya punya dua ide. Dengarkan mereka dan beritahu saya mana yang akan Anda pilih. Yang pertama adalah kita memasuki wilayah Fastiven, lalu menunggu mereka di barisan transfer ruang waktu di Fastiven Everworld. Dengan begitu, tidak masalah dari wilayah mana Isdert dan Dark North melakukan perjalanan pada akhirnya, mereka masih harus melalui barisan untuk pergi ke Fastiven Everworld. Fastiven Everworld adalah markas Istana Fastiven. Jika kita hanya menunggu mereka dengan susunan transfer ruang waktu itu, kita dijamin akan menangkap mereka, kata Daolord berjubah perak. Istana Fastiven agak jauh dari susunan transfer ruang waktu.
Bahkan jika kita ketahuan, kita akan bisa melarikan diri tepat waktu. Wajah dua murid tingkat dunia menjadi pucat. Mereka pada dasarnya akan memasuki markas musuh. Itu bunuh diri. Tapi tentu saja, Daolord Battlemaster dari Fastiven Palace ahli dalam numeransi. Jika dan ketika dia mengetahui bahwa kita berada di dalam Fastiven Everworld, dia akan mulai berkomplot melawan kita. Plotnya cukup menakutkan. Daolord berjubah perak melanjutkan, bahkan jika kita melarikan diri, dia mungkin akan menangkap kita. Benar. Jika Daolord Battlemaster berkomplot melawan kita mungkin tidak bisa melarikan diri. Tuan, memasuki Fastiven Everworld terlalu berisiko. Kedua murid tingkat dunia mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali. Metode kedua, Daolord berjubah perak melambaikan tangannya, menyebabkan peta bintang yang digulung muncul di sisinya di udara. Peta bintang perlahan terbuka, dan Daolord berjubah perak menatapnya. Tidak peduli jalan apa yang mereka ambil, mereka masih harus kembali ke Fastiven Everworld. Meskipun ada 4 kemungkinan rute kembali ke Fastiven Everworld, ada 2 simpul utama yang harus mereka lewati. Satu simpul ada di sini, di badai dimensional yang kita lalui. Yang lainnya ada di sini, melalui terowongan pusaran ini. Jika mereka ingin kembali ke Fastiven Everworld, mereka harus melewati badai dimensional atau melewati pusaran ini, kata Daolord berjubah perak. Kedua muridnya sama-sama mengangguk. Beginilah cara kerja perjalanan melalui wilayah yang luas. Ada banyak area yang bisa Anda hindari, tetapi beberapa titik kritis tidak dapat dihindari. Satu-satunya pilihan Anda adalah terbang perlahan melalui mereka atau mungkin berteleportasi melalui mereka. Tapi ada 2 kemungkinan tempat. Tidak mungkin kita bisa menghentikan mereka. Kedua murid itu menatap tuan mereka. Jadi pilihlah satu, kata Daolord berjubah perak. Sisanya terserah keberuntungan. Dia tertawa. Jika mereka beruntung dan memilih jalur lain, tidak ada yang bisa kami lakukan. Jika mereka kebetulan memilih tempat yang kita jaga, maka kita akan berada dalam posisi untuk menghalangi jalan mereka. Kedua tempat ini cukup jauh dari Istana Fastiven. Kami akan berada dalam posisi keamanan yang jauh lebih besar. Daolord berjubah perak memandang kedua muridnya. Haruskah kita pergi ke Fastiven Everworld? Atau haruskah kita pergi ke salah satu dari 2 simpul di peta bintang? Node. Mari kita pilih node. Kedua muridnya segera memilih simpul. Bahkan seorang idiot akan tahu bahwa jika mereka memilih Fastiven Everworld, kemungkinan besar mereka akan dipaksa untuk menunggu di area transfer ruang waktu untuk beberapa waktu. Mengingat kekuatan tuan mereka sebagai Daolord dari langkah ketiga, dia akan dapat segera menangkap Isdert dan Dark North begitu mereka muncul di dalam formasi, lalu segera melarikan diri. Solusi ini memiliki peluang sukses yang tinggi, benar tapi terlalu berbahaya untuk menghabiskan banyak waktu di markas Istana Fastiven. Kalau begitu kita akan memilih Daolord berjubah perak dengan lembut mengetuk satu titik di peta bintang yang terbentang. Tempat ini. Kedua murid segera melihat kemana dia menunjuk. Jari tuan mereka mengetuk terowongan pusaran. Kelompok Jining telah mengambil jalan yang sangat memutar, membuat perjalanan setengah tahun menjadi perjalanan hampir 2 tahun. Di depan adalah terowongan pusaran. Isdert berdiri di haluan kapal, menatap kekosongan ruang di depan mereka. Dia menunjuk ke pusaran hitam pekat yang sangat besar di kejauhan. Begitu kita melewati pusaran, kita akan dapat mencapai Istana Fastiven dalam waktu sekitar setengah bulan. Hampir sampai. Ning mengungkapkan senyum. Istana Fastiven. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Di kapal, Sparrow dan rekan daunnya berperilaku sangat rendah hati. Lagi pula, ada 4 orang lain di kapal terbang ini. Salah satunya adalah Tuan Sparrow, yang kedua adalah Tuan pamannya, dan 2 lainnya adalah Daolord. Murid, Isdert memandang Sparrow saat dia berbicara. Tidak ada hierarki generasi di Istana Fastiven. Kita semua adalah saudara, itulah sebabnya kita sangat berhati-hati saat menerima saudara baru ke dalam kawanan kita. Anggota formal hanya diberikan 1 jimat sambutan, dan jimat saya diberikan kepada murid pertama saya sejak lama. Untuk saat ini, tetaplah bersamaku di dalam Istana Fastiven. Ini bisa dianggap sebagai pengalaman baru yang menenangkan bagi Anda. Ya, Sparrow dan rekan daunnya segera berkata. Tapi tentu saja, kalian berdua juga bisa memohon kesempatan kepada saudara Dark North, kata Isdert sambil tertawa. Paman tuanmu Dark North mungkin akan segera menjadi Daolord. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi penguasa istana keempat dari Istana Fastiven. Para penguasa istana kita memiliki otoritas yang jauh lebih besar daripada kita semua. Mereka memiliki wewenang untuk secara langsung menyambut kultivator baru ke dalam barisan kami. Sparrow dan rekan daunnya langsung menatap Ning. Ning tertawa. Begitu dia menjadi seorang Palace Lord,
dia akan memiliki otoritas yang sedikit lebih besar, benar tapi dia masih tidak bisa menerima anggota baru secara acak. Mereka harus berhati-hati dengan setiap rekrutan baru. Jika tidak, Istana Fastiven mungkin akan berakhir seperti beberapa anisasi lain yang penuh dengan masalah dan perselisihan. Itu akan mengerikan. Paman Master Dark North, Sparrow tidak bisa membantu tetapi memanggilnya. Murid pikiran ini memiliki sifat yang baik, Isdert juga berbicara. Aku tahu tipe orang seperti apa dia. Ning mengangguk. Sparrow memang orang yang sangat menghargai hubungannya. Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan rekan daunnya, sesuatu yang agak dikagumi Ning. Ning mengangguk. Aku akan menangani masuknya Sparrow ke Istana Fastiven. Terima kasih, Paman Master. Sparrow segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Adapun rekan daunnya, Isdert tidak mengatakan apapun atas namanya. Merekrut orang untuk bergabung dengan Istana Fastiven bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Sebenarnya, Ning hanya bersedia membantu karena dia menyetujui disposisi Sparrow. Adapun teman daunnya, untuk saat ini, Ning tidak tahu seperti apa dia. Dia secara alami tidak akan menjanjikan apapun dengan gegabah. Gemuruh. Kapal terbang itu terbang langsung ke terowongan pusaran yang melolong. Di dalam pusaran, ruang mengalir seperti aliran air yang dilalui kapal terbang dengan kecepatan tinggi. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Terowongan pusaran yang menghubungkan tiga alam ke wilayah Badlands dipenuhi dengan retakan dimensi dan air mata yang akan muncul secara acak. Itu adalah terowongan pusaran yang sangat tidak stabil. Bahkan pembudidaya tingkat dunia, jika mereka tidak beruntung, mungkin terjebak dalam salah satu air mata dimensi dan diteleportasi ke lokasi yang sama sekali tidak diketahui. Terowongan pusaran ini, bagaimanapun, adalah terowongan yang sangat stabil. Wilayah yang luas memiliki pusaran yang stabil dan tidak stabil secara umum, hanya kandang yang akan digunakan oleh para pembudidaya. Pintu keluar ada di depan. Kapal terbang menghabiskan 3 hari terbang melalui terowongan pusaran. Ning berdiri di haluan kapal, dan dia samar-samar bisa melihat planet kekacauan di depan dalam kekosongan ruang di luar pintu keluar. Suara mendesing. Kapal terbang melonjak keluar dari terowongan pusaran. Tapi tepat pada saat ini boom. Itu seperti menabrak semacam penghalang yang berderak dengan cahaya redup. Tidak baik. Ning mengendalikan kapal, dan wajahnya langsung pucat. Membekukan. Suara nyaring terdengar, langsung memenuhi seluruh wilayah dan menyebabkan ruang itu sendiri membeku. Sebuah pesawat ulang-alik terbang perak terbang keluar dari kantong jauh ruang kacau. Ning dapat dengan jelas melihat bahwa ada seorang pria berjubah perak berdiri di dalam pesawat ulang-alik perak itu. Dia memiliki aura yang megah dan mengesankan dan menatap lurus ke arah Ning dengan mata dingin. Itu Daolord Blazwind dari Kuil Clearwind. Isdert terkejut. Daolord Blazwind. Wajah Pilsain dan Su Yuji sedikit menegang. Mereka berdua telah belajar sedikit tentang Kuil Clearwind dalam perjalanan ini, dan mereka tahu bahwa Daolord Blazwind adalah salah satu Daolord dari kuil langkah ketiga. Setidaknya itu bukan Patriark Clearwind. Ning tidak khawatir sama sekali. Satu-satunya anggota kuil Clearwind yang bisa menjadi ancaman baginya adalah Patriark Clearwind. Tapi tentu saja, jika dia muncul, Ning hanya perlu menggunakan salah satu segel daunnya yang berharga untuk memusnahkan pria itu. Adapun Daolord Blazwind ini, tidak perlu menggunakan salah satu segel sama sekali. Dark North of Fastiven Palace dan Isdert of Fastiven Palace, saya percaya. Seorang pria berjubah perak muncul dari pesawat ulang-alik yang jauh. Dia perlahan melangkah melalui kekacauan primordial, sikapnya megah dan mengesankan. Utara kegelapan Fastiven. Anda sebenarnya memiliki 2 Daolord of the First Step yang melayani Anda. Mengesankan, mengesankan. Tetapi karena Anda telah memilih untuk membuat musuh keluar dari kuil Clearwind, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya ingin mengkonfirmasi dengan Anda, meskipun, apakah Anda benar-benar anggota Istana Fastiven? Menurut informasi Kuil Clearwind, tidak ada seorang pun yang bernama Dark North di antara beberapa anggota resmi Istana Fastiven. Mengingat Dark North memiliki 2 Daolord dari langkah pertama yang melayani sebagai pengikutnya, dan mengingat bahwa niat pedangnya saja sudah cukup untuk menangkap 5 pembudidaya tingkat dunia yang kuat, dia pasti terlalu kuat untuk menjadi sosok yang tidak relevan dan tanpa nama. Berbicara secara logis, jika dia adalah anggota sebenarnya dari Istana Fastiven, Kuil Clearwind akan mengetahuinya sejak lama. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa kita dipertemukan oleh karma. Ning berjubah putih hanya berdiri di sana di haluan kapal terbangnya, sarung hitamnya di punggungnya. Aku, Dark North, memang anggota Istana Fastiven. Di masa depan, Kuil Clearwind akan mengingat nama saya dengan baik. Di masa depan,
Saya khawatir Anda tidak akan memiliki masa depan. Daolord berjubah perak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku hanya secara acak memilih tempat untuk menunggumu. Siapa yang mengira aku akan benar-benar menangkap seorang jenius sepertimu? Jika Anda harus menyalahkan apapun, salahkan nasib buruk Anda sendiri. Tidak, Anda adalah orang yang bernasib buruk. Ning tersenyum, tapi senyumnya sedingin es. Desir, kapal terbang Ning langsung menyerang Daolord berjubah perak dengan kecepatan tinggi. Kelancangan, Daolord berjubah perak tertawa dingin. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan santai melalui kekosongan ruang. Lengan bajunya langsung mulai berkibar saat angin hitam terbang keluar dari dalamnya, langsung memenuhi area sekitar sejauh 1 juta kilometer kemudian menyapu lurus ke arah kapal pengisian Jining. Di atas kapal, Su Yuji dan Pilsain keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Adapun Isdert, dia panik. Sparrow dan istrinya hanya menonton. Dewa Penatua bahkan tidak memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam pertempuran di level ini. Ning hanya mendengus dingin. Rumble, kilat dan air tiba-tiba menyembur keluar darinya. Petir keemasan dan air hijau giok langsung meledak ke dalam kehampaan, dan mereka benar-benar tampak melilit satu sama lain dengan cara yang saling melengkapi saat mereka hampir seketika berubah menjadi cahaya pedang. Cahaya pedang dalam jumlah tak berujung bergabung bersama, menyatu ke dalam domain pedang Yin Yang. Pada levelnya saat ini, domain pedang Yin Yang Ning sekarang lebih brutal, biadab, dan menakutkan dari sebelumnya. Domain pedang Yin Yang yang terbentuk dari petir quadrescence dan air quadrescence lebih dari cukup untuk memusnahkan Daolord dari langkah kedua. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Daolord dari langkah kedua dan Daolord dari langkah ketiga, masih akan cukup sulit bagi yang terakhir untuk membunuh yang pertama dengan mudah. Daolord Blesswind ahli dalam Dao of Wind, dan dia dapat dengan mudah membunuh Daolord of the Second Step dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak akan, bagaimanapun, dapat memusnahkan mereka dari kejauhan hanya dengan menggunakan beberapa seni rahasia. Pada akhirnya, Daolord Blesswind tidak lebih dari seorang Daolord dari kuil Clearwind. Dia sama sekali tidak memiliki seni rahasia yang sangat kuat. Domain pedang petir dan air Ning mampu membunuh Daolord dari langkah kedua, tapi badai hitam ini tidak. Ketika dua gelombang kekuatan ini bentrok satu sama lain. Huosh! Domain pedang air dan petir yang mendominasi secara paksa merobek badai hitam menjadi serpihan, lalu terus melonjak ke arah Daolord Blesswind dengan cara yang biadab. Apa? Wajah Daolord Blesswind langsung memucat. Mustahil. Bagaimana seni rahasia saya bisa dikalahkan oleh seni rahasia kultivator tingkat dunia? Ini benar-benar lelucon. Tetapi, kedua murid tingkat dunia dari Daolord Blesswind benar-benar tercengang. Kapal Ning, Isdert, Sparrow, dan rekan daunnya sangat gugup. Sekarang, mereka sama tercengangnya seperti murid-murid Daolord Blesswind. Seni rahasia seorang Daolord dari langkah ketiga telah rusak, begitu saja. Pilsain dan Su Yuji melirik Ning, mata mereka dipenuhi dengan pemujaan dan kekaguman. Ini adalah Daolord dari langkah ketiga. Tuan mereka sendiri sebenarnya telah menang dalam kompetisi seni rahasia melawan sosok ini. Sepertinya kamu pasti mengalami beberapa pertemuan yang benar-benar beruntung. Segel daomu cukup kuat tapi itu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Daolord Blesswind yang berjubah perak dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia segera memutuskan bahwa Ning pasti menggunakan segel dao, karena dia masih menolak untuk percaya bahwa seorang kultivator tingkat dunia dapat memiliki seni rahasia dengan kekuatan yang tidak wajar seperti itu. Dan sebenarnya, itu masuk akal. Domain petir dan air niat pedang ini adalah produk dari banyak faktor. Itu dibuat oleh Daolord Algot, digunakan sesuai dengan Seven Leaf Pill Chapters, dari Paragon of Pills, dan dikendalikan oleh energi kabut Azure Flower Ning yang kuat. Inilah mengapa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau begitu mati di bawah pedangku. Daolord Blesswind tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang yang sangat besar di tangannya. Suara mendesing. Jubah peraknya berkibar saat dia langsung menyerbu langit, memegang pedang panjang dalam genggaman dua tangan. Meskipun domain pedang Ning dengan marah menyerangnya, Daolord Blesswind menyerang ke depan dengan keberanian yang luar biasa, kekuatan sucinya melebar keluar dan sepenuhnya menahan serangan. Jelas, domain pedang hampir tidak cukup kuat untuk menghadapi Daolord of the Third Step yang bisa dilakukannya hanyalah memiliki sedikit kekuatan yang membatasinya. Dia bergerak lurus melalui domain pedang, dan tatapan dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah melihat ini, Ning hanya bisa menghela nafas. Domain pedang Yin yang ini sudah menjadi serangannya yang paling kuat, pada level yang sedikit lebih tinggi daripada kemampuan bertarung jarak dekat. Sayangnya,
dia masih tidak bisa melakukan apapun pada lawannya. Pada akhirnya, dia masih hanya seorang kultivator tingkat dunia, dan serangannya tidak cukup untuk melawan seorang Daolord dari langkah ketiga. Dia tidak punya pilihan selain mengandalkan bantuan dari luar. Mati. Cahaya pedang Daolord Blazwind berkelebat seperti angin, merobek semua yang ada di jalurnya saat dia terus terbang menuju kapal. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul entah dari mana di depan kapal terbang. Itu adalah pria berambut putih, bermata sedingin es yang memegang pedang panjang yang tampak biasa di tangannya. Pergi tangkap dia, pendekar pedang, kata Ning. Pria berambut putih itu mengangguk, wajahnya cukup tenang. Dia adalah yang terkuat dari 4 pelayan golem yang diperoleh Ning dari warisan Kaisar Mirror Snow. Ning telah memilih untuk memanggilnya karena sangat berhati-hati, berharap memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Golem. Saat Daolord Blazwind melanjutkan serangannya, tatapannya tertuju pada tubuh pria berambut putih itu. Dia dapat segera mengatakan bahwa ini adalah golem, dan kilatan keserakahan muncul di matanya. Dia tidak hanya memiliki segel dao air petir yang sangat kuat, dia juga memiliki golem yang tampaknya kuat. Dewa dunia bernama Dark North ini pasti memiliki beberapa pengalaman khusus. Saya berani bertaruh dia memiliki beberapa harta pada dirinya. Dia bahkan mungkin memiliki lebih dariku. Hahaha, golem, Anda harus menerima saya sebagai tuan Anda sebagai gantinya. Aura Daolord Blazwind semakin meluas. Dia menolak untuk percaya bahwa dia akan menghadapi golem yang sebanding dengan Daolord dari langkah keempat, karena itu terlalu berharga. Dia tidak khawatir tentang golem ini sama sekali. Pendekar pedang itu juga menyerang Daolord Blazwind. Gemuruh. Ruang terkoyak saat Daolord Blazwind dan Swordsman Golem memulai pertempuran yang benar-benar mengguncang bumi, bahkan saat domain pedang Ning terus melancarkan serangan terhadap Daolord. Pendekar pedang itu memiliki kekuatan puncak Daolord of the Third Step, dan dia ahli dalam serangan tak terduga dan teknik pembunuhan. Tekniknya sepenuhnya didasarkan pada seni pedang, Hersil, Kaisar Mirror Snow. Daolord Blazwind benar-benar sangat tangguh dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun dia tidak benar-benar jenius, dia masih memiliki kekuatan puncak Daolord dari langkah ketiga. Dia mungkin lebih lemah dari pendekar pedang dalam pertempuran jarak dekat, membuat pertempuran agak sulit, tetapi seni rahasianya memungkinkan dia untuk bertahan. Sungguh golem yang kuat. Bagaimana bisa sekuat ini? Saya merasa seolah-olah dia sedikit lebih kuat daripada saya. Daolord Blazwind tercengang saat mengetahui bahwa golem benar-benar berada di atas angin. Namun dia nyaris tidak memiliki keuntungan dariku. Golem ini menggunakan permata kekacauan di dalam dirinya. Begitu energinya habis, dia akan kalah. Ning mengerutkan kening ketika dia melihat ini dari atas kapalnya yang jauh. Swordsman sudah menjadi yang terkuat dari keempat golemku, tapi dia masih belum bisa menangkap Daolord Blazwind. Sepertinya aku harus membuat nelayan dan kaisar muncul juga. Tapi tepat pada saat ini, Su Yuji tiba-tiba mengatupkan giginya. Dia berdiri tepat di sebelah Ning, dan wajahnya langsung memerah saat seberkas cahaya merah berkedip di matanya. Riak kekuatan yang tak terlihat langsung melonjak melalui langit dan melesat ke arah Daolord Blazwind yang jauh. Daolord Blazwind yang jauh, yang masih terlibat dalam pertempuran melawan pendekar pedang, tiba-tiba bergerak lamban untuk sesaat, seolah-olah dia telah terganggu sejenak. Astaga, pendekar pedang sudah berada di atas angin. Pada saat ini, pedang panjangnya tiba-tiba melingkar keluar seperti cambuk, langsung melingkari tubuh Daolord Blazwind. Daolord Blazwind berjuang mati-matian untuk membebaskan diri, tapi itu bukan hal yang mudah setelah terikat. Masuk. Pendekar pedang itu mengeluarkan sebuah labu di tangannya, lalu membuatnya memancarkan daya tarik yang kuat yang menarik Daolord Blazwind ke dalamnya. Pendekar pedang itu menoleh untuk melirik Ning, lalu ditarik kembali ke dunia perkebunan di dalam lukisan Mirror Snow sekali lagi. Tidak. Menguasai. Dua murid tingkat dunia di pesawat ulang-alik perak benar-benar tercengang. Mereka juga benar-benar dikelilingi oleh domain pedang petir dan air. Mereka tahu persis seberapa kuat domain pedang ini, jadi mereka tidak berani melawan sama sekali, memungkinkan Ning untuk menangkap mereka juga. Kami menang. Ekspresi tidak percaya sepenuhnya terpancar di wajah Isdard. Itu, Sparrow dan istrinya sama-sama tercengang. Mereka merasa bahwa paman master ini terlalu kuat. Dia adalah seorang kultivator tingkat dunia yang tidak hanya memiliki dua pengikut Daolord, dia bahkan mampu menangkap seorang Daolord dari langkah ketiga. Mereka bahkan belum pernah mendengar kekuatan seperti itu sebelumnya. Ning tertawa. Aku harus mengandalkan kekuatan golemku. Saya sendiri tidak akan mampu mengalahkan seorang Daolord dari langkah ketiga. Golem adalah bagian dari kekuatan totalmu juga, kata Isdard buru-buru. Ning kemudian melirik Flame Fairy Su Yuji di dekatnya.
Dia mengedipkan matanya dengan sangat puas. Isdert dan yang lainnya mungkin tidak memperhatikan apapun, tetapi Ning mengendalikan domain pedang yang menutupi seluruh wilayah ini. Dia bisa merasakan riak kekuatan tak terlihat itu melonjak keluar. Cukup mengesankan, Ning memberi selamat secara mental. Kamu bisa mengguncang Daolord dari langkah ketiga. Baru saja, aku menggunakan seni ke-9 Veixian. Saya yakin dengan kemampuan saya untuk mengguncang Daolord of the Second Step. Adapun langkah ketiga, itu tergantung pada kekuatan mental dan kekuatan hati mereka. Jika saya bertemu seseorang yang tangguh dalam hal ini, tidak akan ada yang bisa saya lakukan. Dari kelihatannya, Daolord Blazewin ini tidak memiliki hati Dao yang sangat mengesankan, balas Suyuji. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Warisan Veixian The Exalted benar-benar luar biasa. Itu memungkinkan pengguna untuk benar-benar mendominasi dan mengendalikan mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang sama. Bahkan jika targetnya berada pada tingkat kekuatan yang lebih tinggi, itu masih akan berpengaruh pada orang itu. Tapi tentu saja, jika Anda bertemu seseorang dengan hati yang sangat kuat, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Heartlord Solewin, misalnya, akan jauh lebih mengesankan melawan seni rahasia seperti itu daripada Daolord Blazewin, bahkan ketika dia hanya di tingkat dunia. Setelah menangkap Daolord Blazewin, Ning terus maju. Setengah bulan kemudian, dia tiba di Fastiven Everworld. Itu di sana adalah Istana Fastiven. Isdert menunjuk ke puncak pegunungan yang jauh. Orang bisa melihat sekelompok istana melalui banyak awan. Istana Fastiven. Ning menatap Istana Fastiven yang jauh, napasnya agak tidak teratur. Beberapa air mata juga muncul di matanya. Sejak dia meninggalkan 3 alam, dia berharap dia bisa sampai ke Istana Fastiven. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil. Primal Twin-nya akhirnya bisa kembali ke 3 alam dan mencari jiwa orang tuanya di dalam sungai takdir. Ayah, ibu, pada saat ini, pikiran Ning tidak hadir di sini di Istana Fastiven. Itu benar-benar terfokus pada ibu dan ayahnya yang sudah meninggal. Suara mendesing. Kelompok Jining melonjak melalui kekosongan saat mereka terbang menuju Istana Fastiven. Saya sudah mengirim pesan mental ke saudara-saudara lain dari Istana Fastiven, kata Isdert. Baik. Ning menatap ke arah istana yang jauh. Adapun Pilsain dan Suyuji, keduanya juga cukup penasaran. Seperti apa tempat yang sudah lama direncanakan tuan mereka? Sparrow dan istrinya adalah yang paling gugup. Bagi mereka, Istana Fastiven benar-benar tempat yang suci. Apakah itu? Saat mereka terbang semakin dekat, Ning menyadari bahwa ada beberapa sosok yang berkumpul di sekitar gerbang istana Fastiven. 3 dari mereka yang berdiri paling depan memancarkan aura tingkat Daolord. Kakak Soleski. Ning segera mengenali Daolord Soleski, yang berdiri paling depan dari kelompok itu. Tapi auranya tampak sedikit berbeda. Ah, ini pasti avatarnya. Jining. Daolord Soleski tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di langit. Kakak Soleski. Ning dipenuhi dengan kegembiraan saat dia memimpin Pilsain dan Suyuji turun ke arah mereka. Lama tidak bertemu, dan kamu sudah mencapai level dunia. Daolord Soleski mengangguk puas saat dia melihat Ning, lalu mengalihkan pandangannya ke Pilsain dan Suyuji. Keduanya berdiri di belakang Ning, tapi tidak mungkin dia bisa mengabaikan kehadiran mereka. Bagaimanapun, keduanya sudah menjadi Daolord. Daolord Soleski berkata, Yuji, baru beberapa saat sejak terakhir kali kita bertemu. Siapa yang mengira Anda akan berlatih lebih cepat dari Jining? Kamu sudah menjadi Daolord. Daolord Soleski dan Suyuji adalah teman lama sekarang. Ketika dia mengajar Ning, dia juga kadang-kadang memberi Suyuji bimbingan. Semua berkat bantuan guru saya mencapai level ini, kata Suyuji. Dan guru selalu lebih kuat dari saya. Meskipun saya sekarang seorang Daolord, saya masih kalah dengan guru. Brother Darknorth benar-benar tangguh, Isdert di dekatnya buru-buru menyela. Saya tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu Anda, karena saya baru saja kembali, tetapi saya dikepung oleh 5 pembudidaya kuil Clearwind tingkat dunia. Untungnya, Saudara Darknorth campur tangan dan membantu saya keluar, memungkinkan saya untuk melarikan diri dari kesulitan itu. Hanya dengan menggunakan niat pedangnya saja, dia bisa dengan mudah menangkap mereka berlima. Kuil angin bersih. Seorang pria berjubah putih, berambut biru yang berdiri di sebelah Daolord Soleski tiba-tiba mengerutkan kening. Battle Master, kita bisa mendiskusikan masalah kecil ini nanti, sela Soleski. Hal terpenting yang harus kita lakukan hari ini adalah secara resmi menyambut saudara Jining ke dalam barisan kita. Ning merasa cukup tersentuh. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama Soleski, Soleski benar-benar memperlakukannya dengan tulus. Jining,
Tidak mudah bagimu untuk melakukan perjalanan jauh ke sini dari wilayah Badlands. Saat itu, Su Yuji adalah Dewa Penatua, tetapi sekarang bahkan dia telah menjadi seorang Dao Lord. Saya membayangkan Anda pasti telah mengalami banyak hal, kata Soleski. Terlalu benar. Ning menggelengkan kepalanya, agak sedih. Tak lama setelah saya mengetahui bahwa Anda terjebak di dunia Wafesif, saya memilih untuk meninggalkan wilayah Badlands. Berbicara secara logis, saya seharusnya sudah mencapai istana Fastiven sejak lama, tetapi di tengah jalan saya tiba-tiba diculik oleh hegemon yang maha kuasa dari kerajaan Bright Sore dan dibawa ke sana. Ning tidak menyembunyikan apapun. Mengingat betapa kuatnya dia, tidak ada cara untuk menyembunyikan informasi seperti itu. Ambil Lord Dawnstar sebagai contoh. Siapapun di wilayah tak berujung yang bahkan sedikit berpengetahuan tahu siapa dia. Siapa yang mungkin tidak menyadari bahwa dia adalah penguasa istana-istana pedang dari 12 istana Bright Sore. Kerajaan Bright Sore. Dao Lord Soleski benar-benar terkejut. Bright Sore Kingdom adalah salah satu dari 6 kekuatan utama dari Endless Territories, dan Bright Sore Hegemon yang maha kuasa secara terbuka diakui sebagai pemimpin dari 3 hegemon. Untuk tokoh perkasa seperti Dao Lord tingkat Verge, fakta bahwa kerajaan Bright Sore kadang-kadang menculik beberapa pembudidaya bukanlah rahasia. Diculik oleh kerajaan Bright Sore bisa sangat berbahaya, tapi, dilihat dari kelihatannya, itu berubah menjadi berkah bagimu, Jining. Solski menatapnya. Haha, itu memang. Saya bertemu Pilsain di kerajaan Bright Sore. Ning melirik Pilsain di dekatnya. Pilsain merasa sedikit malu. Dia segera berkata, mungkin adalah orang pertama yang bertarung melawan guru di kerajaan Bright Sore. Sayangnya, dia mengalahkan saya dengan mudah. Sejujurnya, Flame Fairy dan saya hanya mendapatkan kebebasan kami berkat bantuan guru. Sementara Ning dan Soleski sedang mengobrol, saudara-saudara lain dari Istana Fastiven dengan hati-hati memeriksa saudara baru mereka ini. Ketika mereka mendengar kedua Dao Lord memanggilnya sebagai Tuan, mereka cukup tercengang. Monster seperti ini hanya ada di legenda. Siapa yang mengira bahwa mereka akan bertemu satu dalam daging? Saudara Jining sangat berbakat, tetapi dia tidak pernah memiliki tuan yang baik. Solski tertawa. Di Bright Sore Kingdom, kamu benar-benar akan memiliki kesempatan untuk terbang ke surga. Hahaha, aku terlalu sibuk mengobrol denganmu sampai lupa untuk membuat perkenalan. Datang-datang. Pria ini di sini adalah Dao Lord Battlemaster kami, dan dia juga seorang Dao Lord dari langkah keempat. Ning berbalik untuk melihat pria berambut biru panjang mengenakan jubah putih. Pria itu memiliki senyum hangat di wajahnya dan sikap yang luar biasa. Ning segera membungkuk dan berkata, Dark North menyapa Anda, kakak Battlemaster. Seorang Dao Lord dari langkah keempat pada dasarnya telah mencapai puncak dari Dao tertentu. Setelah itu adalah level Kaisar Abadi. Dao Lord dari langkah keempat tidak pernah mudah untuk dihadapi. Aku pernah mencoba menggunakan numeransi untuk meramalkan masa depanmu, Saudara Dark North, hanya untuk menemukan bahwa semuanya tertutup dan jauh di luar kemampuanku untuk melihat. Dao Lord Battlemaster tersenyum. Sekarang setelah saya melihat Anda memiliki 2 pengikut Dao Lord, saya mengerti betapa luar biasanya Anda. Jika perhitungan saya benar, kedua Dao Lord ini seharusnya menembus secara alami, daripada mengandalkan pil Sudo Samsara. Mereka menerobos sendiri. Saudara-saudara lain dari Istana Fastiven agak terdiam. Ketika mereka melihat 2 Dao Lord dari langkah pertama, mereka berasumsi bahwa keduanya mengandalkan pil Sudo Samsara. Semakin kuat Jining, semakin baik. Istana Fastiven telah mendapatkan satu lagi saudara yang kuat. Soleski memperkenalkan orang berikutnya. Pria di sebelah saya ini adalah Dao Lord kami yang baru naik, Dao Lord Brightfish. Dia sekarang adalah Dao Lord dari langkah kedua. Utara gelap. Dao Lord Brightfish tersenyum padanya. Ning merasa cukup terkejut, tetapi di permukaan dia menjawab dengan sangat tenang, kakak Brightfish. Brightfish benar-benar cantik. Dalam hal penampilan, dia sama dengan Su Yuji. Harus diingat bahwa Su Yuji berlatih teknik Phaexian the Exalted, dan memiliki pesona yang luar biasa sehingga senyumnya saja sudah sangat memikat. Meskipun Dao Lord Brightfish tidak begitu menawan, dia benar-benar sangat tampan, dan dia juga memiliki bentuk yang ramping dan elegan. Namun, dilihat dari auranya, Ning yakin bahwa dia laki-laki. Wajah dan tubuhnya sebanding dengan kecantikan yang tiada taranya, tapi dia laki-laki. Tidak heran Ning begitu terperangah. Ini adalah avatar Brightfish, kata Soleski. Brightfish sendiri sedang bertualang di dunia luar. Dia jauh lebih berbakat daripada saya dan Battlemaster. Kamu terlalu memujiku, kakak, kata Dao Lord Brightfish buru-buru. Soleski tertawa keras. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Jining,
Untuk saudara-saudara kita yang lain aku akan memperkenalkanmu kepada mereka nanti, sambil minum-minum dan mengobrol. Ning mengangguk tetapi mau tidak mau bertanya, bagaimana dengan 3 Wu Jiao God Beast? Semua orang terdiam. Daolord Soleski menghela nafas. Utara Ketiga God Beast Wu Jiao itu menyebabkan kematian Northwest. Istana Fastiven tidak akan pernah membiarkan mereka pergi untuk itu. Meskipun mereka melarikan diri sejak lama, Battlemaster dapat menggunakan numeransinya untuk mengetahui lokasi mereka. Mereka bertiga telah dimusnahkan oleh kami sejak lama. Dan pertanyaan yang telah mengganggu Ning untuk beberapa waktu terjawab. Berikutnya adalah perjamuan penyambutan, di mana semua saudara dari Istana Fastiven berkumpul. Mereka semua minum anggur dan mengobrol dengan gembira. Istana Fastiven tidak memiliki hierarki, setiap anggota adalah saudara yang baik bagi yang lain. Bahkan Daolord hanya akan dipanggil dengan hormat sebagai kakak karena kekuatan mereka. Ini hanya jenis suasana yang disukai Ning, dan dia bisa merasakan bahwa semua orang memperlakukannya dengan tulus. Selama perjamuan, Ning mengenal lebih dari setengah saudara-saudara Istana Fastiven, serta beberapa yang masih bertualang di dunia luar. Setelah perjamuan, Jining, Istana Fastiven adalah tempat yang cukup besar. Kami memiliki banyak tempat tinggal di dalamnya, yang sebagian besar kosong. Yang ini, yang itu, dan yang itu semuanya bebas untuk memilih. Pilih saja mana yang kamu suka. Setelah perjamuan, Soleski secara pribadi membimbing Ning pergi. Kalau begitu aku akan memilih yang ini. Ning membuat pilihannya. Benar, kapan Anda ingin kami mengadakan upacara penyambutan resmi? Soleski memandang Ning. Secara teknis, Ning hanya memiliki jimat sambutan, dia belum benar-benar bergabung dengan Istana Fastiven. Sebulan dari sekarang, kata Ning. Saat ini, tugas terpenting di hadapannya adalah membangkitkan orang tuanya. Baik, Soleski tidak terburu-buru. Bagi para pembudidaya, sebulan benar-benar bukan apa-apa. Istana Fastiven, di dalam perkebunan Dark North. Pilsain, Yuji, aku harus pergi ke meditasi terpencil untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya, Ning menginstruksikan. Iya Tuan. Pilsain dan Su Yuji sama-sama mengakui perintah itu. Ning mengangguk, lalu memasuki ruang meditasinya. Gemuruh, pintu ruang meditasi terayun menutup. Ning duduk dalam posisi lotus, lalu menutup matanya. Pikirannya benar-benar terfokus pada 3 alam yang jauh. Kekacauan primordial di luar 3 alam. Jining berjubah hitam sedang melangkah melalui dimensi. Dia dengan cepat muncul dari tanah miliknya sendiri dan tiba di kekosongan 3 alam. Suara mendesing. Ning berjubah hitam melangkah ke dimensi lain saat dia berdiri di sana di dalam 3 alam, merasakan fluktuasi yang beriak melaluinya. Sudah jauh, terlalu lama sejak dia memasuki 3 alam dan wilayah pengaruh esensinya bergoyang. Selama bertahun-tahun sekarang, ini telah menjadi area terlarang baginya. Jika dia berani mengambil begitu banyak langkah ke dalamnya, dia akan mati dan daunnya akan lenyap. 3 alam. Ning berjubah hitam menyapu pandangannya ke 3.000 dunia utama dan triliunan dunia kecil. Bahkan segala sesuatu di dalam alam surgawi dan kerajaan Netherworld terkandung dalam tatapannya. Tatapan Jining berjubah hitam terfokus pada sungai yang mengalir melalui kehampaan. Sungai ini adalah sungai takdir. Takdir itu ada di mana-mana. Semua makhluk hidup memiliki takdirnya masing-masing. Bahkan pembudidaya yang kuat seperti Ning atau Kaisar Abadi yang perkasa juga memiliki takdir mereka sendiri. Selama Anda masih hidup, Anda akan memiliki takdir Anda sendiri. Takdir yang tak terhitung jumlahnya ini datang bersama untuk membentuk laut takdir yang tak berujung, dengan takdir makhluk hidup dari 3 alam hanyalah anak sungai kecil dari lautan tak berujung itu. Sungai kosong ini sama sekali tidak terdeteksi oleh makhluk hidup biasa, tetapi Ning bisa melihat jiwa sejati yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui sungai besar itu. Suara mendesing. Ning menyapu sungai mencari dengan tatapannya. Ayah, Ibu. Ning tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dia telah menemukan 2 jiwa sejati yang terletak tepat di samping satu sama lain, naik dan turun melalui gelombang sungai bersama-sama. Ning sangat akrab dengan aura yang dilepaskan oleh 2 jiwa sejati itu. Dia tidak akan pernah bisa melupakan mereka. Jiwa-jiwa sejati itu adalah jiwa-jiwa sejati milik ayah dan ibunya. Hanya kekuatan besar yang secara pribadi telah melihat Yuchi Snow dan Ji Yichuan yang dapat menemukan jiwa sejati mereka di dalam aliran jiwa sejati yang tak ada habisnya di Sungai Takdir. Membekukan. Ning mengirimkan surat wasiatnya. Rumbel aliran niat pedang yang tak terlihat dan kuat yang selembut air langsung meliputi seluruh River of Destiny, menyebabkannya berhenti total. Hanya melihat Sungai Takdir itu mudah,
tetapi untuk menarik jiwa-jiwa sejati dari dalamnya dan kemudian menghidupkannya kembali sangatlah sulit. Ini karena tindakan seperti itu mewakili bertentangan dengan kehendak langit dan mengubah arus takdir itu bertentangan dengan hukum tiga alam itu sendiri. Namun, Ning sekarang cukup kuat untuk memusnahkan tiga alam dengan mudah. Dia secara alami dapat dengan mudah menyelesaikan tugas seperti ini. Namun, jika orang tua Ning telah binasa di Everworld, tidak akan ada cara bagi Ning untuk mengambil jiwa sejati mereka dari sungai takdir Everworld itu. Ini karena dampak melanggar hukum Everworld jauh lebih besar. Kemungkinan besar, hanya Kaisar Abadi dan Daolord yang sangat kuat yang bisa menahan dampak itu. Sungai takdir telah membeku di tempatnya. Tak satu pun dari penghuni fana yang tak terhitung jumlahnya di tiga alam yang bisa merasakan hukum tiga alam mencoba untuk melawan, tetapi dewa dan dewa iblis dari tiga alam yang lebih kuat bisa. Dunia bulan sabit, gunung hati dalam, dua sosok duduk berseberangan, mengadakan percakapan santai tentang dunia dan Dao. Sungai takdir baru saja berhenti. Pria berjanggut, berambut biru tiba-tiba mengeluarkan panggilan terkejut. Kemungkinan besar, hanya muridku Jining yang mampu memaksa sungai takdir berhenti. Di seberang pria pertama adalah seorang pria tua berambut putih, berjanggut putih Subhuti. Keduanya saat ini adalah dua anggota terkuat dari tiga alam. Salah satunya adalah Master Ning, Subhuti, yang telah menduduki peringkat master teratas dari Dao of Spacetime di semua tiga alam. Sejak Fuxi, Senong, Suiren, tiga kemurnian Taois, Lord Tathagata, Haoyi, dan yang lainnya semuanya mengorbankan diri mereka sendiri di Enwar, Subhuti telah menjadi ahli nomor satu dari seluruh aliansi Nuwa. Tapi tentu saja, itu tidak termasuk Jining, yang telah lama mencapai tingkat dunia. Pria lainnya adalah penguasa dari semua iblis dari gerbang Seamless. Dia sekarang adalah satu-satunya pemimpin mereka, Winfin, dan dia telah lama melampaui batas kecepatan gerakan Tao Surgawi. Keduanya berada pada tingkat pencerahan yang sangat tinggi dan jauh lebih unggul dari kebanyakan dewa penatua dan dewa leluhur dalam hal ini. Sejak Ning mencapai tingkat dunia, dia mulai mengirimkan banyak teknik kembali ke tiga alam. Dengan teknik-teknik yang membimbing mereka, mereka langsung menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saat ini, mereka telah mencapai tingkat wawasan yang begitu tinggi sehingga mereka dapat menembus ke tingkat dunia kapanpun mereka mau. Inilah sebabnya mengapa mereka sering duduk bersama untuk mendiskusikan Dao satu sama lain. Ketika semua pengaturan dan persiapan mereka selesai, mereka akan menerobos ke tingkat dunia. Ini benar-benar Jining. Perasaan ilahi Winfin langsung menyebar ke seluruh tiga alam, menemukan Ning berjubah hitam berdiri di kekosongan tiga alam. Dia bisa merasakan aura keagungan yang megah dan menakjubkan yang memancar keluar dari Ning. Ayo pergi. Subhuti melambaikan jari, menyebabkan pusaran spasial muncul di sebelah mereka. Suara mendesing. Keduanya memasuki pusaran spasial, lalu bergegas menuju Ning. Sungai takdir membeku. Gunung Ling, di tanah timur alam surgawi. Buddha Maitreya duduk di atas segalanya. Dia sekarang adalah Buddha Sang Buddha yang baru dari Sangha Buddhis. Dia selalu memiliki tingkat pencerahan yang sangat tinggi, hanya sedikit lebih rendah dari Tuhan Tathagata sendiri. Sejak Jining telah mentransmisikan banyak teknik baru ke tiga alam, dia telah tumbuh jauh lebih kuat dan berada di urutan kedua setelah Subhuti dan Winfin. Gunung Buah Bunga. Hiei, ini saudara magang juniorku. Raja Kera sedang mengunyah makanannya ketika dia tiba-tiba membeku, lalu menunjukkan ekspresi senang. Waktunya untuk pergi melihat-lihat. Sun Wukong adalah sosok yang sangat berbakat, dan dia sekarang menjadi salah satu dari 10 sosok teratas dari tiga alam. Daois Jade Cauldron, Kuafu, Holy Flame, Blood Swan, Amitabha, dan para ahli lain dari tiga alam semuanya merasakan riak dan segera bergegas ke sana juga. Ning berjubah hitam berdiri di sana di tengah kekosongan tiga alam. Dia bisa merasakan ruang beriak di area di sekitarnya ketika satu demi satu sosok mulai muncul. Tuannya, Subhuti, kakak magang seniornya, Sun Wukong dan Silvermoon. Buddha Maitreya, Buddha Amitabha, Kuali Giok, Angsa Darah. Mereka semua mulai muncul, satu demi satu, dan Ning mengangguk ke arah mereka. Adapun Dewa dan Vingats ini, mereka hanya menonton dari jauh, tidak bergerak untuk campur tangan. Sejak Ning telah menembus ke tingkat dunia, dia terus-menerus mengirimkan teknik kembali kepada mereka. Sebenarnya, Ning cukup kagum. Para pembudidaya dari tiga alam belum tentu semuanya jenius yang mengerikan, tetapi secara keseluruhan mereka jelas jauh lebih berbakat daripada para pembudidaya dari dunia kekacauan lainnya. Tiga penguasa umat manusia, tiga kemurnian Taois, Tathagata, Haoyi tanpa bimbingan atau warisan apapun,
mereka telah mencapai tingkat pencerahan yang sangat menakjubkan sehingga mereka mampu bertarung melawan Dewa Penatua meskipun hanya berada di tingkat Dewa Sejati. Ini berarti mereka berada pada tingkat pencerahan yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan Dewa Penatua dan Dewa Leluhur. Jika mereka diberi teknik yang baik atau guru yang baik, 3 penguasa umat manusia, 3 kemurnian Taois, Tuan Tathagata, Hao Yi, dan yang lainnya semuanya bisa menjadi kultivator tingkat dunia. Harus dipahami bahwa Buddha Jueming awalnya bukanlah anggota Sangha Buddhis yang mengesankan bakat bawaannya jauh lebih rendah daripada orang-orang seperti 3 kemurnian Taois, Tathagata, dan yang lainnya. Sangat sulit baginya untuk mencapai tingkat Dewa Sejati. Namun, setelah menghabiskan bertahun-tahun yang sulit di Danau Undermoon sebagai Dewa Empyrean, dia telah menerima teknik warisan dari World God Northrest dan dengan demikian mampu mencapai tingkat Dewa Penatua. Ini adalah bukti betapa pentingnya teknik yang baik dan guru yang baik. Bukan hanya 3 alam bahkan para ahli dari Seamless Chawsworth, seperti Everwood, Demon Heart, Devil Han, dan Winfin juga merupakan sosok yang sangat spektakuler yang sebanding dengan Taoist Tripuritis dan Lord Tathagata. Depangu Chawsworth dan Seamless Chawsworth, para pembudidaya yang muncul darinya semuanya jauh lebih berbakat dan mengesankan daripada para pembudidaya di dunia kekacauan lainnya. Ning diam-diam kagum. Pasti ada alasan di balik itu. Kekacauan primordial yang tak berujung dipenuhi dengan misteri dan rahasia. Tidak ada yang berani mengklaim bahwa dia sepenuhnya memahaminya. Bahkan hegemon yang maha kuasa tidak dapat membuat klaim itu, sehingga Ning tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pertanyaan ini. Saya sekarang telah dengan sempurna bergabung dengan 5 Tao tertinggi bersama-sama. Setelah saya menjadi seorang Dao Lord, saya akan menjadi jauh lebih kuat. Pada saat itu, saya harus dapat membeli beberapa warisan dan teknik yang benar-benar berharga, kemudian mengirimkannya ke 3 alam dan memperkuatnya, renung Ning pada dirinya sendiri. Teknik yang sebelumnya dia transmisikan semuanya cukup biasa. Dia juga telah mentransmisikan beberapa teknik biasa yang ditinggalkan oleh Northrest. Adapun warisan yang lebih berharga, Ning telah belajar beberapa. Dia telah belajar dari Kaisar Mirror Snow, telah melihat 80.000 lebih seni pedang di pagoda pedang Istana Pedang, dan telah memperoleh warisan dari hegemon yang telah meninggal serta Seven Leaf Pill Chapters. Namun, dia telah bersumpah untuk tidak pernah membocorkannya kepada orang lain. Meskipun dia mampu mengajarkan bab pertama dari Seven Leaf Pill Chapters kepada orang lain, bab itu hanya berkaitan dengan Dao of Alchemy. Berapa banyak pembudidaya yang benar-benar fokus dalam Dao ini? Terlalu sedikit. Jika Anda ingin benar-benar memperkuat sebuah anisasi, Anda memerlukan semua jenis teknik dan warisan, terutama yang kuat. Ini bukan tugas yang mudah. Sebelum hari ini, saya hanya dapat mengirimkan teknik yang cukup biasa kembali, tetapi 3 alam telah menguat secara dramatis. Master dan Winfin akan menerobos ke tingkat dunia kapan saja, sementara Maitreya dan yang lainnya mungkin akan berhasil juga. Jika saya dapat mengirimkan teknik yang lebih baik kepada mereka, tanah air saya mungkin akan melahirkan seluruh tanaman pembudidaya tingkat dunia. Ning dengan penuh semangat menunggu hari seperti itu, hari ketika 3 alam benar-benar meroket. Ning terus fokus pada River of Destiny. Niat pedangnya yang lembut bergerak dengan kelembutan yang luar biasa, tetapi itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Niat pedang yang lembut dengan hati-hati memeluk kedua jiwa sejati itu dalam genggamannya. Gemuruh. Seluruh River of Destiny mulai bergolak sebagai protes saat serangan balasan dimulai. Ning sangat berhati-hati. Dia jelas tidak peduli dengan reaksi balik, tetapi dia khawatir itu akan menyebabkan kerusakan tambahan pada jiwa orang tuanya. Bahkan kerusakan sekecil apapun dapat menyebabkan jiwa-jiwa sejati yang lemah itu langsung hancur. Huff. Niat pedang Ning membungkus 2 jiwa sejati itu dalam lapisan pelindung saat perlahan menarik mereka berdua dari kedalaman sungai takdir. Rumbel serangan balik dari River of Destiny semakin kuat. Menjelang akhir, seluruh sungai mulai menggeliat saat berjuang untuk mempertahankan 2 jiwa sejati itu. Niat pedang Ning, bagaimanapun terus-menerus melindungi jiwa sejati dengan lapisan penghalang, mengambil kekuatan penuh dari serangan langsung. Suara mendesing. Akhirnya, masa cahaya pedang terbang keluar dari dalam River of Destiny. River of Destiny telah gagal, sehingga dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya yang normal dan terus berfungsi secara stabil seperti di masa lalu. Kesuksesan. Subhuti, Winfin, Sun Wukong, Jade Cauldron, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi senang ketika mereka melihat ini. Dark North, selamat. Jining, selamat. Mereka semua berteriak untuk mengucapkan selamat. Sekarang setelah jiwa-jiwa sejati telah ditarik keluar, langkah selanjutnya untuk memulihkan jiwa mereka dan mewujudkan tubuh akan mudah.
Ning tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya sendiri. B29P1